Maaf jika gayanya norak. Maklum dia cuma pembantu. Ucap suami memperkenalkanku di depan semua orang. Tapi omnya mengenaliku dan apa yang dikatakan omnya membuat semua orang syok tak percaya. Pagi di kota Jaya selalu punya dua wajah. Satu wajah yang bergerak cepat, penuh klakson dan jadwal rapat, dan satu wajah lain yang diam-diam menyembunyikan rahasia orang-orang besar di balik kaca mobil gelap. Di sebuah rumah yang tampak biasa di ujung kompleks, Armila, yang di rumah lebih sering dipanggil Mila, menarik napas pelan sambil memeriksa panci di atas kompor. Aroma tumis bawang putih menyebar, menyusup ke ruang makan kecil yang bersih dan rapi, tempat 2 cangkir kopi sudah menunggu. Mila menyukai pagi seperti ini. Sederhana. Sunyi. Tidak ada kamera. Tidak ada rapat yang menuntut keputusan besar. Tidak ada orang yang memanggilnya, Bu CEO. Di rumah ini, ia ingin jadi Mila saja. Langkah sepatu terdengar dari tangga. Bimo Satria turun dengan kemeja putih yang sudah licin disetrika. Setrika yang sama yang semalam Mila pegang sambil mendengar Bimo mengeluh tentang rapat direksi yang katanya menguras otak para pemimpin. Dulu, Bimo masih suka bercanda, menyebut dirinya orang biasa yang beruntung bertemu Mila. Sekarang, kata pemimpin, di lidahnya terasa seperti mahkota yang tidak boleh disentuh siapapun. Ini kopiku. Bimo menatap 2 cangkir di meja, lalu menarik salah satunya tanpa menunggu jawaban. Iya, Mila duduk, merapikan ujung rambutnya yang terlepas. Aku bikin sarapan juga. Kamu mau makan dulu? Bimo melirik jam tangannya. Aku harus berangkat cepat. Ada meeting sama tim desain. Investor lagi sensitif. Kata, investor, ia ucapkan seolah itu mantra sakral. Mila mengangguk pelan. Ia tahu betul investor seperti apa yang Bimo maksud. Bahkan mungkin mengenal nama-namanya, mengenal kebiasaan mereka, mengenal angka-angka yang membuat investor itu menekan perusahaan. Tapi Mila tidak pernah menyebutkan semua itu. Ia hanya tersenyum tipis. Aku sudah siapin nasi goreng. Kalau kamu sempat. Bimo duduk, mengambil sendok. Ia makan beberapa suap, lalu berhenti. Matanya menelusuri Mila dari atas ke bawah, seperti menilai sesuatu yang kurang pas. Kamu, nanti jangan lupa ganti gaya, katanya tiba-tiba. Mila mengerjap. Ganti gaya. Ya, Bimo meletakkan sendok, menegakkan badan. Sekarang aku direktur umum. Orang-orang lihat kita. Mereka lihat istri aku. Mila menahan napas. Ada kalimat yang ingin ia tanyakan. Sejak kapan kita menjadi aku dan istri aku seperti barang yang dipajang? Bimo melanjutkan. Suaranya datar tapi tajam. Kamu jangan pakai baju yang itu-itu terus. Jangan kelihatan kampungan. Kata itu menghantam lembut tapi meninggalkan bekas panas. Mila menatap Bimo beberapa detik, memastikan dirinya tidak salah dengar. Kampungan? Bimo menghela napas, seolah ia yang paling lelah di dunia. Mila, jangan baper. Aku cuma ngomong realistis. Dunia aku sekarang beda. Dunia aku, bukan dunia kita. Mila menunduk, menatap piring. Ia bisa saja bilang, dunia itu dibukakan oleh siapa. Ia bisa saja mengingatkan, jabatan itu ada karena tangan Mila yang bergerak di belakang layar, mengatur pertemuan, menyusun rekomendasi, membuka pintu yang bahkan Bimo tidak tahu ada. Tapi Mila menahan semua itu di antara lidah dan dadanya. Ia sudah terlalu sering memilih menenangkan keadaan daripada membela diri. Aku ngerti, jawabnya pelan. Bimo tampak puas, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan edukasi penting. Ia berdiri, merapikan manset, lalu mengambil tas kerja. Oh ya, katanya sambil berjalan ke pintu. Minggu ini ada acara penting. Gala dari desain berlian. Mila menoleh. Gala. Bimo mengangguk. Iya, banyak tamu. Orang-orang besar. Kamu ikut. Nada itu bukan ajakan. Itu perintah yang dibungkus formalitas. Mila mencoba tersenyum. Oke.
Bimo sudah hendak membuka pintu, tapi berhenti lagi. Ia menoleh, menatap Mila dengan tatapan yang membuat udara ruang makan seperti mengeras. Tapi kamu dengar ya, suaranya lebih pelan, lebih dingin. Di sana jangan macam-macam. Jangan sok kenal orang. Jangan bikin aku malu. Mila terdiam. Jantungnya berdetak pelan, tapi setiap detak terdengar jelas. Sok kenal orang. Jangan bikin aku malu. Padahal, Mila mungkin mengenal setengah ruangan itu. Bahkan mungkin sebagian ruangan itu mengenal namanya, Armila. Namun tidak pernah menghubungkan nama itu dengan perempuan yang duduk di rumah kecil ini memakai kaos polos dan celana kain. Mila menatap punggung Bimo ketika pintu akhirnya tertutup. Suara mobil meninggalkan halaman. Sunyi kembali. Namun sunyi itu sekarang bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu seperti tanda bahaya yang baru saja dipasang di dalam rumah. Mila berdiri, membereskan piring, tangannya bergerak otomatis. Ia mencoba mengabaikan kalimat-kalimat Bimo, tapi makin ia mencoba, makin kalimat itu mengendap di benak seperti tinta yang merembes. Ia mengambil ponsel dari meja dapur. Ada pesan masuk. Nama pengirimnya hanya satu huruf, R. Bu? Jadwal rapat dengan pemegang saham siang ini jadi dipercepat. Om Franz mengonfirmasi hadir. Mila mematung sepersekian detik. Om Franz. Nama itu muncul lagi. Kali ini bukan dari mulut Bimo, tapi dari lingkaran yang Mila kenal betul. Lingkaran pemegang saham, orang-orang yang biasa bicara dengan angka dan kuasa. Mila membaca ulang pesan itu, pelan. Om Franz mengonfirmasi hadir. Kening Mila berkerut. Ia menaruh ponsel perlahan, seolah jika ditaruh terlalu keras, rahasianya akan pecah dan terdengar sampai keluar rumah. Jadi benar, gala itu bukan acara biasa. Dan Bimo menyebut nama Om Franz dengan nada orang besar. Padahal Om Franz adalah salah satu orang yang duduk di meja keputusan perusahaan Mila. Mila meraih napas panjang, menahan gemetar halus yang muncul entah dari marah atau sedih. Ia menatap pantulan dirinya di kaca lemari dapur. Wajah yang tenang, mata yang menampung terlalu banyak hal tanpa mengeluarkannya. Aku cuma pengen jadi istri, bisiknya pada pantulan itu. Bukan alat, bukan pajangan. Untuk pertama kali pagi itu, Mila tidak merasa rumah ini aman. Ia merasa rumah ini adalah panggung kecil tempat seseorang mulai belajar meremehkan, dan panggung besar di luar sana sedang menunggu. Siap mengubah segalanya hanya karena satu kalimat yang salah ucap. Mila menatap ponselnya lagi, lalu mengetik balasan singkat. Baik, saya hadir. Pastikan agenda rapat tetap rapi. Ia menekan kirim. Kembali menjadi, Bu, dalam 1 detik. Tapi Mila tahu, sebentar lagi ia akan dipaksa berdiri di 2 dunia secara bersamaan. Siang menjelang, tapi di rumah itu udara masih terasa seperti sisa kalimat Bimo yang belum selesai. Menggantung di langit-langit, menempel di dinding, menyusup ke sela-sela napas Mila. Ia berusaha mengalihkan diri dengan hal-hal kecil. Melipat kain lap, merapikan gelas di rak, menyapu remah roti yang sebenarnya bisa ia abaikan. Namun setiap ia berhenti, pikirannya kembali ke satu titik yang sama. Jangan bikin aku malu. Bukan karena Mila tak paham dunia sosial. Justru karena Mila terlalu paham dunia itu. Dunia yang dibangun dari kesan, posisi, nama keluarga, dan siapa berdiri di sisi siapa. Dunia yang membuat orang bisa tersenyum sambil menghitung keuntungan. Dan ironisnya, Mila tidak pernah ingin hidup di dunia itu. Ponselnya bergetar lagi. Masih dari R. Bu, Om Franz confirm hadir rapat. Beliau minta agenda singkat tapi padat. Ada 2 poin yang ingin beliau tanyakan terkait kerjasama dengan vendor baru. Mila memejam sebentar. Ia menahan refleks untuk menghela napas terlalu keras. Om Franz. Nama itu tadi muncul dari 2 arah. Dari pesan stafnya, dan dari mulut Bimo. 2 dunia yang selama ini Mila pisahkan rapi, kini seperti 2 rel kereta yang mendadak mengarah ke stasiun yang sama. Mila membalas cepat. Siapkan bahan. Untuk poin vendor, kirim sumari 1 halaman saja. Jangan terlalu teknis. Ia menekan kirim,
lalu meletakkan ponsel di meja seolah itu benda panas. Di detik itu juga, Mila sadar, gala desain berlian bukan sekadar acara kantor suaminya. Itu adalah tempat orang-orang yang ia kenal dari sisi bisnisnya bisa muncul kapan saja. Dan bila itu terjadi, rahasia yang ia jaga bertahun-tahun bisa terbuka dengan cara yang tak ia pilih. Namun rasa cemas itu kalah oleh rasa lain yang lebih tajam. Rasa sakit. Karena bahkan bila tak ada Om Franz, bahkan bila tak ada tamu penting, kalimat Bimo pagi tadi sudah cukup membuat sesuatu di dalam diri Mila retak halus. Ia duduk di sofa, memandang ruang tamu yang sederhana. Rumah itu bukan mewah, bukan rumah konglomerat. Dindingnya polos, perabotnya rapi tapi tidak berlebihan. Itu pilihan Mila sejak awal. Ia ingin tempat pulang yang tidak membuat siapapun merasa kecil. Dulu Bimo yang memuji kesederhanaan itu. Dulu Bimo yang berkata, "Aku senang kamu nggak ribet. Kamu beda." Sekarang, beda, di mulut Bimo berubah arti. Bukan lagi pujian, tapi seperti alasan untuk merendahkan. Mila menutup matanya, dan ingatan meluncur tanpa ia undang. Dulu, sebelum Bimo jadi direktur umum, Mila mengenal Bimo bukan di ruang rapat, bukan di acara gala, bukan di meja makan panjang penuh jamuan mahal. Mila mengenalnya di tempat yang biasa. Waktu itu hujan turun deras di kota Jaya, dan Mila sedang menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Ia duduk sendirian di bangku bengkel yang bau oli, memakai hoodie abu-abu, rambutnya diikat asal. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang memanggilnya, "Bu." Bimo datang membawa 2 gelas kopi instan. Yang satu ia taruh di sebelah Mila tanpa banyak bicara. "Kopi pahit atau manis?" tanyanya waktu itu. Mila mengangkat alis, sedikit waspada. "Kamu selalu kasih kopi ke orang asing." Bimo tertawa kecil. "Enggak juga. Tapi kamu kelihatan kedinginan." Jawaban itu sederhana. Tidak ada maksud, kenalan dengan anak orang kaya. Tidak ada tatapan yang menilai sepatu, tas, atau jam tangan. Mila menyukai itu. Sejak kecil, Mila lelah dengan orang yang menatapnya bukan sebagai manusia, tapi sebagai peluang. Setiap kali orang tahu nama keluarganya, ucapan mereka berubah. Cara mereka memanggilnya berubah. Bahkan cara mereka tertawa pun berubah. Lebih keras, lebih semangat. Seolah ingin memastikan Mila melihat betapa ramah mereka. Mila pernah jatuh ke lubang itu sekali. Percaya pada orang yang dekat karena tulus. Lalu tersadar bahwa yang dicintai bukan dirinya, tapi akses yang ia bawa. Sejak saat itu Mila bersumpah, bila ia menikah, ia ingin orang itu mencintai Mila, bukan Armila. Dan Bimo, dulu terlihat seperti jawaban doa. Ia pekerja keras, ambisius, tapi tidak memaksa. Suka bercerita tentang rancangannya, tentang bagaimana ia ingin mendesain perhiasan yang bukan sekadar indah, tapi punya makna. Di mata Bimo dulu, karya adalah hal yang dibanggakan, bukan jabatan. Ketika Bimo mengeluh sulit naik jabatan karena bukan orang dalam, Mila tidak buru-buru menawarkan bantuan. Ia hanya mendengarkan. Namun diam-diam, setelah beberapa bulan, Mila menyelipkan satu nama ke percakapan bisnis yang ia tahu bisa menolong Bimo. Bukan suap, bukan permainan kotor. Hanya membuka pintu yang selama ini tertutup bagi orang seperti Bimo. Mila ingat jelas hari itu saat ia berkata ke di telepon, "Singkat saja. Ada kandidat bagus di bidang desain. Namanya Bimo Satria. Bukan buat perusahaan kita. Tapi aku mau dia dapat panggung yang layak. Bantu kenalkan ke jaringan yang tepat." Itu saja. Dan beberapa minggu kemudian, Bimo mendapat kesempatan wawancara di desain berlian. Ia pulang dengan mata berbinar, memeluk Mila seperti anak kecil yang baru dapat hadiah. "Mila, aku keterima." Mila tertawa, menahan bahagia yang tidak ingin terlihat terlalu. "Syukurlah," kata Mila, seolah ia tak punya andil apa-apa.
Bimo memeluknya lebih erat. Aku bakal buktiin. Aku bakal jadi orang besar. Mila percaya. Ia benar-benar percaya. Kini, setelah Bimo jadi direktur umum, ponsel Mila berdering. Nama Bimo muncul di layar. Mila menatap beberapa detik sebelum menjawab. Ia tidak ingin suaranya terdengar seperti orang yang baru saja menangis. Padahal ia memang belum menangis. Ia hanya memendam. Halo. Suara Bimo terdengar tergesa, seperti orang yang menelepon sambil berjalan cepat di lorong kantor. Kamu di rumah? Iya. Dengerin. Nanti sore aku pulang agak telat. Tapi sebelum itu kamu harus siapin sesuatu. Mila menegakkan punggung. Siapin apa? Baju buat gala, jawab Bimo cepat. Aku udah bilang kan minggu ini ada acara. Iya. Nah, kamu jangan pakai baju yang, ya gitu-gitulah. Bimo menurunkan volume suaranya, tapi tetap terasa meremehkan. Aku nggak mau jadi bahan omongan. Mila menggenggam ponsel sedikit lebih keras. Bahan omongan siapa? Teman kantor, relasi, orang penting. Kamu ngertilah. Mila menatap lantai. Ada jeda beberapa detik sebelum ia berkata pelan, Bimo, aku ini istri kamu. Justru itu. Suara Bimo meninggi sebentar, lalu menahan. Karena kamu istriku, kamu harus jaga citra aku. Kalimat itu membuat Mila nyaris tertawa, tapi tawanya pahit. Citra kamu. Mila mengulang, perlahan. Bimo mendengus. Ya, aku ini direktur umum. Semua mata ke aku. Kalau istriku kelihatan, ya kamu taulah. Mila menelan ludah. Ia berusaha bicara tenang. Kamu maunya aku seperti apa? Bimo menjawab tanpa ragu, seolah ia sudah menyusun skripnya sejak lama. Kamu pakai dress yang simpel tapi elegan. Jangan yang terlalu mencolok, tapi jangan juga kelihatan murahan. Makeup tipis, jangan norak. Rambut, ya dirapihin. Mila membiarkan Bimo selesai, lalu bertanya, kamu mau aku jadi siapa di sana, Bimo? Hening sejenak di ujung sana. Mila bisa mendengar suara pintu terbuka tutup, suara langkah orang lain. Lalu Bimo berkata, lebih pelan, kamu, ikut aja, tapi jangan banyak ngomong. Mila berkedip, maksudnya? Jangan sok akrab sama orang-orang. Jangan tiba-tiba bilang kamu kenal ini itu. Kamu kan, ya, kamu nggak di Circle itu. Mila menahan napas. Di dalam dadanya ada sesuatu yang ingin meledak. Bukan karena ia memang kenal atau tidak kenal. Tapi karena suaminya sendiri yang memutuskan bahwa ia tidak pantas berada di lingkaran tersebut. Padahal, bila Bimo tahu, lingkaran itu berada di bawah keputusan Mila. Tapi Mila masih mencoba memahami. Aku cuma mau mendampingi kamu. Itu aja. Bimo seperti tidak mendengar. Ia melanjutkan, satu lagi. Nada Bimo berubah. Ada keseriusan yang membuat bulu kuduk Mila meremang. Seperti seseorang yang akan mengumumkan aturan baru. Apa? Bimo menarik napas, lalu berkata, nanti di acara, kalau ada yang nanya kamu siapa, biar aku yang jawab. Mila diam. Bimo menambahkan, kamu jangan ngomong status kamu istri aku dulu. Kamu paham kan? Di acara kantor itu banyak gosip. Aku nggak mau urusan rumah tangga jadi bahan. Kening Mila mengerut. Bimo, tapi itu acara kantor kamu. Wajar kalau orang tahu istri kamu. Wajar, tapi... Bimo terdengar kesal, lalu menurunkan suaranya lagi. Aku punya alasan. Mila menunggu. Namun alasan itu tidak keluar sebagai sesuatu yang masuk akal. Yang keluar justru kalimat yang menggores harga diri Mila sampai ke akar. Kamu tahu sendiri. Kamu kalau berdiri di antara istri-istri direksi itu, kelihatan beda. Mila memejam. Beda gimana?
Suaranya pelan, tapi tajam seperti kaca. Bimo terdiam sepersekian detik, lalu menertawakan hal kecil yang bahkan tidak lucu. Tawa gugup yang mengkhianati pikirannya sendiri. Ya, beda aja, jawabnya, menghindari. Kamu ngertilah. Mereka itu, ya, sosialita. Kamu kan bukan? Mila membuka mata. Pandangannya kosong beberapa detik. Lalu ia bertanya sekali lagi, lebih tenang. Jadi kamu mau aku datang sebagai apa? Di ujung sana, Bimo menarik napas panjang. Seperti orang yang akhirnya memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang sudah ia rencanakan lama. Datang aja, sebagai orang rumah. Mila tidak langsung paham. Orang rumah? Iya, Bimo mempercepat kata-katanya, seolah takut Mila memotong. Kayak, ya, orang yang bantu-bantu aku. Biar aman. Biar nggak jadi omongan. Jantung Mila berdetak lebih keras. Kamu, mau aku jadi pembantu? Mila mengucapkannya pelan, seakan kata itu berat sekali. Bimo cepat-cepat menepis. Bukan pembantu. Jangan lebay. Maksudku, kamu datang sebagai pendamping yang biasa. Kamu jangan memperkenalkan diri sebagai istriku dulu. Nanti kalau suasananya udah enak, baru apa? Tanya Mila. Bimo ragu. Baru nanti kita lihat situasi. Mila tertawa kecil. Kali ini bukan karena lucu. Karena ia merasa seperti sedang mendengar suaminya membicarakan dirinya seperti barang yang bisa disembunyikan di balik lemari, lalu dikeluarkan hanya kalau sudah aman. Situasi. Mila mengulang. Ya ampun, Mila. Bimo mulai tidak sabar. Kamu itu jangan bikin ribet. Aku lagi naik. Aku lagi di posisi yang rawan. Banyak yang pengen jatuhin aku. Aku butuh semua hal terlihat sempurna. Mila menatap jendela. Di luar, langit cerah, padahal dalam dirinya seperti mendung tebal. Dan aku, suara Mila pelan, bagian dari hal yang harus terlihat sempurna itu. Bimo menghela napas kasar. Aku nggak punya waktu debat. Pokoknya kamu ikuti aku di acara. Jangan tanya macam-macam. Jangan bikin aku malu. Kalimat itu lagi. Mila menutup mata. Ia menahan agar suaranya tidak gemetar. Bimo, kamu sadar nggak? Yang kamu lakukan ini. Udah. Bimo memotong. Aku harus masuk meeting. Sore kamu siap. Aku kirim detail alamat dan dress code. Jangan mengecewakan aku. Klik. Telepon terputus. Mila masih memegang ponsel beberapa detik, seolah menunggu suara Bimo kembali dan berkata, "Maaf, aku kebablasan." Tapi yang terdengar hanya bunyi sunyi rumah, dan detik jam dinding yang berjalan tanpa peduli. Ia meletakkan ponsel di meja. Tangannya dingin. Ia ingin marah. Ia ingin menangis. Tapi yang muncul pertama adalah rasa bingung yang menyakitkan. Bagaimana seseorang bisa berubah begitu jauh? Begitu cepat, hanya karena jabatan? Atau mungkin, Bimo tidak berubah. Mungkin Bimo hanya menunjukkan versi dirinya yang selama ini disembunyikan. Mila berjalan ke kamar, membuka lemari, menatap deretan pakaian yang ia punya. Banyak yang sederhana. Ia memang sengaja memilih begitu. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia ingin hidup yang tidak membuatnya terjebak. Di sudut lemari, ada sebuah kotak kecil. Mila mengeluarkannya. Di dalam kotak itu tersimpan sebuah kartu nama lama. Kartu yang tidak pernah ia gunakan di rumah. Armila, CEO. Mila menatap kartu itu lama. Jika ia mau, ia bisa menghancurkan kesombongan Bimo hanya dengan satu kalimat. Satu pengakuan di gala, satu perkenalan singkat, satu senyum kepada orang-orang yang mengenalnya. Namun Mila tidak ingin membalas dengan cara yang sama. Ia tidak ingin menjatuhkan suaminya di depan umum. Yang ia inginkan hanya satu, dihargai. Mila mengembalikan kartu itu ke kotak. Menutupnya pelan.
Seolah ia menutup pintu ke dunia yang selama ini ia pakai untuk bertahan. Dunia yang sebenarnya bisa menyelamatkannya kapan saja, tapi juga bisa menghancurkan sesuatu yang ia masih sayangi. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan R. Nama kontaknya, Ibu. Mila menatap layar. Dadanya menghangat sekaligus sesak. Ia tahu, keluarganya pasti merasa aneh karena Mila memilih hidup sederhana dan menikah tanpa pesta besar. Mereka tidak pernah memaksa, tapi mereka selalu mengawasi dari jauh, siap menolong kapanpun Mila memberi sinyal. Mila tidak menjawab panggilan itu. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena kalau ia mengangkat telepon sekarang, suaranya mungkin akan pecah, dan ia belum siap. Ia menunggu sampai panggilan selesai, lalu menulis pesan singkat. "Ma, Mila baik. Nanti malam Mila telepon." Setelah itu, Mila duduk di tepi ranjang. Pandangannya menatap kosong. Di kepalanya, suara Bimo berulang. "Datang aja sebagai orang rumah." Kalimat itu seperti menghapus kata istri. Menghapus status yang seharusnya membuat Mila berdiri sejajar, bukan di belakang. Mila memejamkan mata, mengatur napas, mencoba mengembalikan logika. Bisa saja Bimo punya ketakutan tertentu. Bisa saja Bimo memang tertekan. Bisa saja ini hanya strategi sosial. Tapi strategi macam apa yang memaksa istrimu sendiri untuk disembunyikan? Dan lebih buruk, strategi macam apa yang membuatmu malu mengakui istrimu? Mila menggigit bibir, menahan rasa perih di tenggorokan. Ia berdiri, mengambil tas kecil, dan memutuskan keluar rumah. Bimo ingin ia berpenampilan baik. Mila akan berpenampilan. Namun bukan untuk menyenangkan Bimo. Ia akan berpenampilan untuk dirinya sendiri. Untuk memastikan bahwa ia tidak runtuh hanya karena orang yang ia cintai sedang lupa cara menghormati. Sore itu, saat Mila kembali, rumah sudah agak gelap. Lampu teras belum menyala. Ia menaruh tas belanja di sofa, lalu ke dapur untuk membuat minum. Ia sengaja memilih bergerak pelan, menenangkan diri, menyiapkan hati untuk percakapan yang pasti akan terjadi ketika Bimo pulang. Dan benar saja, sekitar 1 jam kemudian, suara mobil masuk halaman terdengar. Pintu dibuka. Bimo masuk dengan langkah cepat, melepas sepatu tanpa menatap Mila dulu. Ia terlihat lelah, tapi kelelahan itu tidak membuatnya lembut. Justru membuatnya lebih kasar. "Kamu udah siapin bajunya?" tanya Bimo langsung, tanpa salam. Mila menahan napas. "Udah." Bimo menoleh, baru sekarang melihat Mila berdiri di dekat meja makan. "Mana? Aku mau lihat." Mila mengambil salah satu dress dari dalam tas. Dress itu sederhana, potongannya rapi, tidak mencolok, tapi jelas bukan murahan. Sesuatu yang membuat Mila terlihat anggun tanpa berlebihan. Bimo memeriksa dari atas ke bawah, lalu mengangguk kecil. "Lumayan." Hanya, lumayan. Seolah Mila sedang ikut audisi. Mila bertanya, "Bimo, soal tadi di telepon." Bimo mengangkat tangan. "Aku udah bilang, jangan debat. Kita fokus ke acara." Mila menatapnya, kali ini lebih berani. "Kamu beneran mau aku datang sebagai orang rumah?" Bimo menghela napas, menaruh tas kerjanya di kursi, lalu menatap Mila dengan mata yang dingin. "Mila," katanya perlahan, "aku nggak punya waktu buat drama. Kamu tinggal ikuti alur aku. Kamu tinggal duduk manis. Jangan banyak ngomong, jangan bikin perhatian orang ke kamu." "Kamu malu aku jadi perhatian?" tanya Mila, pelan. Bimo mengerutkan dahi. "Bukan itu. Tapi..." Ia berhenti, memilih kata. "Mila, kamu tuh belum terbiasa di lingkungan itu. Aku cuma melindungi kamu." Mila hampir tersenyum mendengar alasan itu. Melindungi? Melindungi dari apa? Dari tatapan orang-orang? Atau dari rasa malu Bimo sendiri? Mila bertanya,
Suaranya makin tenang, makin tajam. Kalau kamu melindungi aku, kenapa caranya dengan menyembunyikan aku? Bimo menegang. Karena aku nggak mau ada gosip. Gosip kalau kamu punya istri. Mila menatapnya lekat. Bimo tidak langsung menjawab. Jeda itu, justru menjawab semuanya. Mila merasakan dadanya seperti ditusuk pelan. Bimo, kamu takut apa sebenarnya? Bimo mendengus, lalu berkata dengan nada yang membuat Mila ingin berdiri dan pergi saat itu juga. Aku takut orang-orang mikir aku salah pilih. Hening. Mila menatap Bimo seolah ia baru benar-benar melihat wajah suaminya untuk pertama kali. Salah pilih. Mila mengulang. Bimo menoleh ke arah lain, seolah tidak tahan menatap Mila saat mengucapkannya. Kamu tahu sendiri, di perusahaan itu, semuanya dilihat. Istri, keluarga, gaya hidup. Aku nggak mau dianggap. Dianggap apa? Tanya Mila. Bimo mengatupkan rahang, lalu berkata cepat, seperti orang yang ingin menutup pembicaraan, dianggap nggak selevel. Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti benda berat yang pecah dan serpihannya menyebar kemana-mana. Mila menahan napas, memaksa dirinya tetap berdiri tegak. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Tidak di depan Bimo. Ia mengangguk pelan. Oke. Bimo menatapnya cepat. Nah gitu dong. Kamu ngerti. Mila menatap balik. Aku ngerti. Tapi yang Mila mengerti bukan strategi sosial Bimo. Yang Mila mengerti adalah Bimo sudah menjadikan harga dirinya lebih penting daripada martabat istrinya. Bimo mengambil ponselnya, membuka sesuatu, lalu menunjukkan layar kepada Mila. Ini detail acaranya. Ballroom Hotel Pusat. Dress code formal. Mila membaca sekilas. Di bawahnya, Bimo menambahkan satu kalimat, seolah menyelipkan aturan terakhir yang paling penting. Kalau ada yang nanya kamu siapa, kamu bilang kamu kerja di rumah. Biar aman. Mila menatap layar itu, lalu menatap Bimo. Di mulutnya ada banyak kata. Tapi ia hanya berkata satu. Pelan, jelas, baik. Bimo tampak lega. Seolah ia baru saja memastikan semua properti panggungnya siap. Dan Mila, yang selama ini menahan semuanya, akhirnya merasakan sesuatu yang dingin di dalam hati. Malam itu, saat Bimo sudah masuk kamar lebih dulu, Mila masih duduk di ruang tamu, memandangi dress yang tadi ia tunjukkan. Dress itu rapi, tapi luka di dadanya tidak rapi. Di luar, angin berembus pelan. Ballroom Hotel Arwana di pusat kota Jaya malam itu seperti dunia lain. Dunia yang dibuat khusus untuk orang-orang yang terbiasa menilai segala sesuatu dari kilau. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keratusan permata yang menghiasi leher, telinga, dan jari para tamu. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar di sepanjang koridor. Mila berdiri di depan cermin kamar, merapikan ujung rambutnya. Dress yang ia pilih sederhana, potongannya bersih, warnanya tenang, bukan tipe yang berteriak minta diperhatikan, namun jelas memberi kesan, berkelas, bagi mata yang jeli. Bimo berdiri beberapa langkah di belakangnya, sudah rapi dengan setelan jas, dasi yang ditata presisi, dan wajah yang tampak penuh keyakinan. Keyakinan seorang laki-laki yang merasa sedang berada di puncak hidupnya. Kamu jangan tegang, kata Bimo, melihat Mila melalui pantulan cermin. Nada suaranya seperti orang memberi instruksi pada bawahan yang baru pertama kali ikut acara formal. Mila menatap pantulan mata Bimo di cermin. Aku nggak tegang. Bimo mendengus kecil. Bagus. Ingat yang aku bilang. Mila tidak menjawab. Ia menahan diri sejak siang, menahan agar percakapan mereka tidak berubah jadi pertengkaran yang akan mengotori malam ini. Bukan karena ia takut, tapi karena ia ingin melihat, dengan mata kepala sendiri, sejauh apa Bimo bersedia merendahkan. Mereka berangkat tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, kota Jaya tampak seperti lautan lampu dan iklan raksasa. Mila menatap keluar jendela,
Sementara Bimo sibuk membalas pesan-pesan masuk di ponselnya, sesekali tersenyum sendiri seolah sedang menikmati perhatian yang ia terima. "Besok aku ada meeting sama pihak luar negeri," kata Bimo tiba-tiba, tanpa menoleh. "Kalau deal ini jadi, aku makin kuat posisinya." "Selamat," jawab Mila pelan. Bimo tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan senyum hangat untuk istrinya. Lebih seperti senyum seseorang yang merasa harus mendapat tepuk tangan. Tak lama, mobil memasuki area hotel. Petugas valet membukakan pintu. Udara malam menyentuh kulit Mila. Dingin tipis. Tapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Yang membuatnya menggigil adalah cara Bimo keluar duluan. Melangkah cepat, lalu menoleh sebentar seolah memastikan Mila mengikuti. Bukan berdampingan, tapi di belakang. Di pintu masuk ballroom, karpet merah terbentang. Kamera media lokal memotret beberapa tamu penting. Mila menahan napas. Ia melihat beberapa wajah yang tampak familiar. Bukan sebagai orang yang kenal dekat di lingkungan Bimo, tapi sebagai wajah yang pernah ia temui di rapat, di forum bisnis, di jamuan pemegang saham. Namun mereka memandang Mila sekilas saja. Mata mereka mungkin melihat seorang perempuan yang datang bersama Direktur Umum Desain Berlian. Tidak ada yang menyangka lebih. Mila mengencangkan genggaman di clutch kecilnya. Bimo menunduk sedikit. "Jangan salah langkah ya. Di sini beda." Kalimat itu lagi. Seolah Mila anak kecil yang baru belajar jalan. Mila hanya mengangguk. Begitu mereka masuk, suasana langsung menyambut dengan gelombang suara. Tawa, gelas beradu, musik jazz lembut, dan panggilan-panggilan formal seperti Pak Direktur, Bu Komisaris, Pak Investor. Bimo berubah dalam sekejap. Bahunya makin tegak, senyumnya makin lebar, langkahnya makin mantap. Ia menyalami orang-orang dengan percaya diri yang nyaris berlebihan. "Pak Bimo, wah, sekarang makin sibuk ya." "Pak Bimo, congrats ya, dengar-dengar promosinya melesat." Bimo tertawa. "Ah, biasa aja. Kerja keras." Mila menatap Bimo dari sisi. Kerja keras, kata itu bisa saja benar. Tapi Mila tahu ada bagian besar dari keras itu yang tak pernah Bimo sebut. Pintu-pintu yang terbuka karena nama yang Mila simpan rapat. Mila mengikuti Bimo setengah langkah di belakang. Ia memperhatikan, Bimo tidak sekalipun memperkenalkannya sebagai istri. Jika ada orang menoleh ke Mila, Bimo hanya tersenyum singkat, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Mila seperti bayangan. Di salah satu sudut ballroom, ada booth besar berisi display desain berlian terbaru. Di atas panggung kecil, layar menampilkan logo perusahaan, desain berlian, Gala Appreciation Night. Bimo menepuk pundak Mila pelan. "Kamu tunggu di sini aja dulu. Aku mau sapa Pak Komisaris." Mila menatapnya. "Aku ikut aja." Bimo mengernyit tipis. "Nggak usah. Kamu nanti, ya, lihat-lihat aja." Itu bukan permintaan. Itu perintah yang dibungkus ketidaksabaran. Mila mengangguk pelan. "Oke." Bimo pergi, meninggalkan Mila berdiri sendiri di antara kilau permata dan senyum-senyum palsu. Mila menenangkan diri. Ia menarik napas, mengamati sekitar. Ia melihat kelompok istri-istri pejabat perusahaan. Gaun mereka heboh, tawa mereka keras, cara mereka memandang orang lain seperti menakar dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Beberapa di antara mereka melirik Mila. Tatapannya bukan penasaran, tapi menilai. Mila pura-pura tidak melihat. Ia berjalan perlahan ke meja minuman, mengambil air putih. Ia tidak ingin mabuk dengan sampanye atau euforia orang-orang. Ia ingin tetap jernih. Namun bahkan air putih pun terasa pahit ketika ia melihat Bimo tertawa bersama beberapa pria berjas, menepuk bahu mereka, dan membiarkan seorang wanita muda, bergaun merah menyala, berdiri dekat sekali di sisinya sambil menyentuh lengan Bimo seolah sudah biasa. Mila menahan sesuatu yang naik ke tenggorokan. Ia tidak ingin cemburu. Yang ia rasakan bukan cemburu, tapi kecewa. Bimo tampak menikmati perhatian itu. Seakan ia lupa bahwa yang berdiri sendiri di sudut ruangan adalah istrinya. Setelah beberapa menit, suara pembawa acara menggema dari panggung.
Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam Gala Appreciation Night Design Berlian. Orang-orang perlahan menghadap panggung. Musik berhenti. Lampu diarahkan. Malam ini, kita akan memberikan apresiasi khusus kepada jajaran manajemen yang telah membawa perusahaan melewati tantangan tahun ini, khususnya kepada Direktur Umum kita yang baru, Bapak Bimo Satria. Tepuk tangan meledak. Bimo maju ke depan, senyumnya lebar, dagunya sedikit terangkat. Ia melangkah seperti orang yang sudah melatih momen itu berulang kali di kepalanya. Mila berdiri agak jauh, melihatnya dari sisi. Tepuk tangan itu terdengar seperti hujan deras. Bimo menerima mikrofon, lalu memberi salam, memuji tim, mengucapkan kata-kata klise tentang kerja keras dan loyalitas. Mila mendengarkan tanpa ekspresi. Dalam setiap kalimat Bimo, Mila mencari satu saja, pengakuan kecil untuk istrinya yang hadir mendampingi. Tapi tidak ada. Bimo selesai bicara. Ia turun dari panggung dan bergerak menuju area VIP, dikerumuni orang-orang yang ingin menyalami. Salah satu pria parubaya dengan jas abu-abu menghampiri Bimo sambil tersenyum ramah. "Pak Bimo, selamat ya. Saya belum pernah ketemu keluarga Bapak. Istri Bapak hadir malam ini." Mila yang berdiri beberapa langkah di belakang, merasakan darahnya berhenti sebentar. Ini momen yang wajar, pertanyaan yang wajar. Kesempatan yang wajar untuk Bimo berkata, "Iya, ini istri saya." Bimo menoleh ke belakang, lalu pandangannya jatuh pada Mila. Mila menunggu. Sejenak, Bimo tampak ragu. Di mata Bimo, ada kilatan perhitungan. Seolah ia sedang memilih, mengakui atau menyembunyikan. Dan Bimo memilih yang membuat Mila seperti ditampar di depan ratusan orang. Bimo tersenyum kecil, lalu berkata, dengan nada santai seolah itu hal lucu. "Ah, istri saya? Enggak, Pak. Itu cuma orang rumah." Pria itu tertegun sedikit. "Oh, orang rumah." Bimo melirik Mila sekilas, lalu menambahkan, suaranya lebih keras, cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitar. "Maaf kalau gayanya norak, maklum dia cuma pembantu." Hening. Bukan hening total, karena musik belum kembali, tapi ada hening di dalam lingkaran mereka. Seperti udara mendadak menipis. Seperti semua orang menarik napas bersamaan. Mila berdiri membatu. Kalimat itu seperti palu yang memukul dari dalam. Bukan karena kata, pembantu. Mila tidak merendahkan pekerjaan pembantu, sama sekali tidak. Yang menyakitkan adalah, suaminya menjadikan itu bahan penghinaan. Menjadikannya alat untuk menaikkan diri. Mila melihat beberapa orang tertawa kecil. Tawa yang tidak tulus. Tawa yang muncul karena mengikuti arah orang penting. Ada pula yang menutup mulut, kaget, tapi tak berani bereaksi. Beberapa istri pejabat saling sikut, mata mereka menyipit, senyum mereka melengkung sinis. Pria parubaya itu tersenyum kaku, tidak nyaman. "Oh, begitu." Bimo tertawa singkat, seolah bangga dengan candanya. Ia menepuk bahu pria itu. "Iya, Pak. Saya bawa dia biar ada yang bantu-bantu. Namanya juga acara." Mila masih membatu, tapi matanya tetap tenang. Tenang yang bukan karena baik-baik saja, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mendadak membeku menjadi satu garis tegas. Bimo menoleh ke Mila, memberikan isyarat kecil dengan dagu. "Kamu ngerti, kan?" Mila tidak menjawab. Salah satu wanita bergaun merah yang tadi dekat dengan Bimo tertawa manja. "Pak Bimo lucu banget sih. Pembantu kok dibawa ke gala?" Tawa kecil kembali terdengar. Mila memandang wanita itu sebentar. Wajahnya cantik, tapi kosong. Ia lalu memandang Bimo lagi. Bimo tersenyum puas. Seolah ia baru saja memenangkan permainan. Mila merasakan bibirnya nyaris bergetar. Tapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di sini. Tidak akan memohon. Tidak akan membuat Bimo benar dengan menganggap Mila lemah. Mila menarik napas. Dalam hati, ia berkata, "Baik, kalau kamu memilih ini di depan semua orang, aku juga akan memilih caraku sendiri." Namun sebelum Mila sempat bergerak,
suara lain muncul dari arah pintu masuk ballroom. Suara yang dalam, tenang, dan membuat orang-orang otomatis menoleh. Permisi. Satu kata itu saja, tapi punya bobot seperti palu kehormatan. Orang-orang memberi jalan. Seorang pria berusia sekitar 50-an masuk dengan langkah terukur. Jasnya tidak mencolok, tapi pas di badan. Rambutnya rapi, wajahnya penuh wibawa yang tidak perlu dipamerkan. Beberapa orang langsung menunduk hormat. Om Franz. Bisik-bisik mulai menyebar seperti gelombang. Om Franz datang. Pemegang saham itu. Bimo yang tadinya percaya diri, mendadak menegakkan tubuh lebih kaku. Ia tersenyum cepat, mencoba terlihat hormat. Om. Wah, Om Franz. Saya nggak nyangka Om bisa hadir. Om Franz tidak langsung menjawab. Matanya menyapu ruangan dengan singkat, lalu berhenti di satu titik. Di Mila. Pandangan Om Franz berubah. Seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tak ia duga di tempat yang salah. Mila menatap balik. Ia tidak menunjukkan panik. Ia hanya memberi anggukan kecil yang sopan, anggukan yang biasa ia berikan kepada para pemegang saham saat rapat. Dan Om Franz membalas anggukan itu. Bimo tidak menangkap makna itu. Ia masih sibuk tersenyum, seperti anak yang ingin dipuji. Om, saya kenalin, kata Bimo cepat, menunjuk Mila dengan gerakan asal. Ini, orang rumah saya. Om Franz tidak terpengaruh. Ia melangkah lebih dekat, menatap Mila seolah memastikan wajahnya. Lalu, dengan suara yang cukup terdengar oleh semua orang di sekitar, suara yang tenang tapi tegas, Om Franz berkata, Bu Armila. Udara pecah. Beberapa orang terperanjat, seolah mendengar nama yang salah. Bu, siapa? Bimo membeku. Senyumnya seperti dipaku. Om? Om Franz masih menatap Mila, tidak mempedulikan Bimo yang mulai pucat. Ia menunduk sedikit, sopan, seperti orang yang memberi hormat pada atasan atau rekan setara. Maaf, saya hampir tidak mengenali ibu di sini, kata Om Franz pelan namun jelas. Saya tidak menyangka akan bertemu CEO perusahaan itu di acara desain berlian. Seperti tombol yang mematikan seluruh suara, ruangan di sekitar mereka mendadak sunyi. Tawa berhenti. Gelas berhenti diangkat. Musik jazz yang pelan pun terasa hilang dari kesadaran. Wajah wanita bergaun merah memucat. Pria parubaya yang tadi menanyakan istri Bimo menatap Mila dengan mata membelalak. Dan Bimo berdiri seperti patung yang kehilangan nyawa. CEO? Seseorang berbisik. Bu Armila, yang itu? Bisik yang lain, lebih panik. Mila tetap tenang. Ia menatap Om Franz, lalu menatap sekeliling. Semua mata kini tertuju padanya. Mata yang tadi meremehkan, mata yang tadi tertawa, mata yang tadi menjadikan dirinya bahan lelucon. Mila tidak tersenyum. Ia tidak marah-marah. Ia hanya menghela napas pelan. Om Franz menoleh ke Bimo. Sorot matanya berubah. Dari sopan menjadi tajam, dingin. Seperti pisau yang tidak perlu diayunkan untuk melukai. Bimo, kata Om Franz. Namanya saja membuat Bimo tersentak. Kamu bilang, ibu ini pembantu? Bimo membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Ia menelan ludah, matanya liar, wajahnya memucat. Om, saya. Om Franz tidak memberi ruang untuk Bimo merangkai kebohongan. Ia kembali menatap Mila, lalu berkata, kalimat yang terdengar seperti pukulan terakhir bagi semua orang yang tadi tertawa. Kalau Ibu Armila pembantu, maka kita semua di sini. Apa? Beberapa orang terdiam, beberapa menutup mulut. Ada yang langsung menunduk, ada yang tersenyum kaku, ada yang buru-buru merapikan sikap, seperti takut salah napas. Bimo menggigil halus. Tangan yang tadi percaya diri kini tampak gemetar saat ia mencoba tersenyum. Mila, Bimo berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Bukan panggilan manis, lebih seperti orang yang memohon agar kenyataan kembali menjadi rahasia. Namun kenyataan sudah berdiri tegak di tengah ballroom. Mila menatap Bimo. Matanya tidak basah, tapi sorotnya cukup untuk membuat Bimo merasa kecil.
Lalu Mila menatap Om Franz dan berkata pelan, sopan, terkendali. "Selamat malam, Om Franz." Suaranya lembut, tapi gema maknanya menghantam seluruh ruangan. Mila tidak menyangkal. Om Franz mengangguk, lalu menatap sekeliling seolah baru sadar bahwa mereka menjadi pusat perhatian. Namun Om Franz tidak mundur. Ia justru melangkah setengah langkah ke samping Mila. Posisi yang jelas memperlihatkan keberpihakannya. Beberapa orang mulai berbisik panik. "Itu beneran Armila? Yang punya perusahaan itu? Yang anak konglomerat Kota Jaya? Kenapa dia di sini?" Dan yang paling keras terdengar, walau dalam bisik-bisik, adalah satu hal. "Bimo nggak tahu." Bimo memejam. Rahangnya mengeras. Ia tampak ingin menghilang. Om Franz, tanpa menurunkan wibawa, berkata dengan nada datar yang justru lebih menakutkan. "Saya pikir, sebagai suami, kamu seharusnya yang paling tahu siapa istrimu, Bimo." Kalimat itu seperti menampar. Bukan hanya Bimo, tapi semua orang yang tadi ikut menertawakan. Bimo menatap Mila, kali ini benar-benar menatap. Ada ketakutan di matanya, ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap miliknya. "Mila, aku bisa jelasin." Suaranya serak. Mila hanya menatapnya beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Ia tidak akan berdebat di depan umum. Ia tidak akan membuat drama. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak butuh membuktikan apapun. Yang perlu dilakukan Mila hanya satu, membiarkan Bimo menanggung akibat dari kalimatnya sendiri. Om Franz mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat halus kepada seseorang di belakangnya. Mungkin panitia atau orang kepercayaan. Lalu ia berkata kepada Mila, cukup pelan, tapi tetap terdengar bagi mereka yang berdiri dekat. "Bu Armila, apakah ibu berkenan duduk di area VIP? Saya rasa ibu tidak perlu berdiri di sini lagi." Mila mengangguk kecil. Bimo buru-buru melangkah, seolah ingin menahan. "Mila, jangan." Mila menoleh, menatap Bimo dengan tenang. Tidak ada kebencian, tapi ada batas yang baru saja ia bangun. "Bimo," kata Mila pelan, "tadi kamu sudah memilih kata-katamu." Bimo terdiam. Dan pada saat itu, Mila melangkah pergi bersama Om Franz, meninggalkan Bimo di tengah kerumunan yang kini memandangnya bukan sebagai direktur umum yang hebat, melainkan sebagai lelaki yang baru saja mempermalukan, seseorang yang ternyata berada jauh di atasnya. Ballroom yang tadi terasa hangat oleh tawa kini terasa dingin oleh bisik-bisik. Di belakang Mila, seseorang berbisik lirih. "Gila." Semua orang syok. Mila tidak menoleh. Ia berjalan pelan, punggungnya tegak, napasnya terkendali. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang pecah. Bukan pecah yang membuatnya hancur, melainkan pecah yang membuatnya akhirnya melihat. Bimo bukan lagi laki-laki yang dulu memberikan kopi hangat di bengkel. Bimo kini laki-laki yang bisa mengorbankan martabat istrinya demi tepuk tangan orang lain. Dan malam itu, kebenaran tidak datang karena Mila ingin pamer. Kebenaran datang karena Bimo sendiri yang memanggilnya. Dengan satu kalimat. Kalimat yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Area VIP ballroom terasa seperti ruang yang berbeda walau hanya dipisahkan beberapa langkah dari kerumunan utama. Di sini, lampu lebih lembut, musik jazz terdengar lebih jauh, dan kursi-kursi empuk tersusun rapi di sekitar meja rendah. Namun yang membuatnya benar-benar berbeda bukan dekorasi, melainkan cara orang-orang memandang Mila. Tatapan yang tadi meremehkan kini berubah menjadi gugup, menghitung, dan cepat sekali berusaha ramah. Mila duduk dengan punggung tegak. Om Franz duduk di sebelahnya, memberi isyarat pada pelayan untuk menyuguhkan air putih. Om Franz tidak berkata apa-apa dulu. Ia mengamati Mila seolah memastikan ia baik-baik saja, tapi juga seolah menunggu Mila yang memulai. Mila menerima gelas air, mengucapkan terima kasih, lalu menaruhnya kembali. Tangannya tidak gemetar. Hatinya, itu lain urusan. Di kejauhan, Mila masih bisa melihat Bimo. Ia seperti berdiri di bawah sorot lampu yang tidak terlihat. Lampu yang memamerkan semua kesalahannya. Orang-orang di sekitarnya tidak lagi menepuk pundak dengan hangat.
Mereka bergerak menjauh atau berpura-pura sibuk, menyisakan Bimo dalam lingkaran yang kosong. Namun Bimo tidak menyerah. Ia mencoba tertawa, mencoba menutupi, mencoba menyelamatkan wajah. Mila melihat mulut Bimo bergerak. Mungkin menjelaskan, mungkin mengarang alasan. Tapi tatapan orang-orang sudah berubah. Orang-orang yang terbiasa membaca, kekuatan, dari tanda-tanda kecil bisa mencium satu hal yang sangat jelas malam ini. Bimo tidak tahu siapa istrinya. Atau lebih tepatnya, Bimo memilih untuk tidak peduli. Om Frans memecah keheningan. Bu Armila, katanya pelan. Suaranya terdengar seperti orang yang menahan emosi agar tetap profesional. Maaf kalau saya lancang. Saya benar-benar tidak menyangka. Mila mengangguk kecil. Saya juga tidak menyangka akan bertemu Om Frans di sini. Om Frans tersenyum tipis. Tapi senyum itu cepat hilang. Saya datang karena ini acara relasi bisnis juga. Saya pegang saham di beberapa tempat. Salah satunya, tempat ibu. Om Frans berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih berat, tapi saya tidak datang untuk urusan itu. Saya datang sebagai keluarga. Mila menatap Om Frans. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat dada Mila terasa sesak. Keluarga. Kata itu kadang manis, kadang menyakitkan. Tergantung siapa yang mengucapkannya. Om Frans memandang ke arah Bimo lagi. Dan sebagai keluarga, saya malu. Mila menelan ludah, lalu berkata tenang, Om Frans tidak perlu ikut menanggung. Om Frans menggeleng pelan. Tidak, Bu. Ketika seorang laki-laki memperlakukan perempuan seperti itu di depan umum, itu bukan sekadar urusan rumah tangga. Itu karakter. Dan karakter itu mencoreng nama keluarga juga. Mila menarik napas perlahan. Ia tidak ingin malam ini berubah jadi pengadilan. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata Om Frans ada benarnya. Yang dilakukan Bimo bukan salah paham kecil. Itu pilihan. Sementara mereka berbicara, ada beberapa orang yang mencoba mendekat. Salah satunya wanita bergaun merah yang tadi tertawa paling keras. Wanita itu membawa senyum yang dibuat sehalus mungkin. Seolah baru sadar bahwa posisinya salah. Bu, Armila ya? Suaranya sedikit bergetar. Maaf, tadi saya nggak tahu. Saya nggak bermaksud. Om Frans menoleh dengan tajam. Tatapan Om Frans membuat wanita itu terdiam di tempat. Seperti lidahnya mendadak keluh. Mila mengangkat tangan kecil, isyarat halus, bukan untuk menyambut, tapi untuk menenangkan suasana. Tidak apa-apa, kata Mila. Suaranya datar, sopan, tapi tidak hangat. Saya hanya tamu malam ini. Silakan nikmati acara. Kalimat itu terdengar seperti izin sekaligus penolakan. Wanita itu memaksa tertawa kecil. Iya, Bu. Tentu. Lalu ia mundur cepat, seolah takut salah napas. Setelahnya, beberapa orang lain mencoba mendekat juga. Pria-pria yang tadi menyalami Bimo, para istri direksi yang tadi menilai Mila dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Kini mereka datang dengan gaya yang berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, dan senyum yang lebih kaku. Bu Armila, senang sekali bisa bertemu. Bu, kami sering dengar nama Ibu. Ibu luar biasa, ya? Mila hanya mengangguk, sesekali menjawab singkat. Ia tahu pola ini. Ia sudah hidup bertahun-tahun di tengah orang-orang yang bisa berubah hanya karena satu nama. Dan malam ini, Mila merasa mual melihatnya terjadi di depan mata. Bukan karena ia sombong, tapi karena ia muak. Betapa mudah manusia menukar sikap demi posisi. Om Frans mencondongkan badan, bicara lebih pelan kepada Mila. Ibu tidak perlu meladeni. Kalau ibu ingin pulang, saya bisa atur. Mila menghela napas pelan. Belum, Om. Saya ingin memastikan sesuatu. Memastikan apa? Mila menatap ke arah Bimo lagi. Kali ini Bimo berjalan mendekat. Langkahnya cepat, wajahnya tegang,
Dan mata yang biasanya percaya diri kini seperti orang yang sedang berusaha menahan panik. Bimo berhenti beberapa langkah dari meja VIP. Ia menatap Om Frans dulu, lalu menatap Mila. Seperti anak sekolah yang ketahuan mencontek di depan guru dan orang tua sekaligus. Mila, Bimo berbisik, suaranya serak. Kita bisa ngomong sebentar? Om Frans tidak memberi ruang. Ngomong di sini saja. Ini istrimu. Bukan barang yang bisa kamu sembunyikan lalu kamu tarik ke sudut kalau kamu butuh. Bimo memucat. Om, ini urusan saya. Ini urusan keluarga. Om Frans memotong. Suaranya tegas, tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar diam-diam menoleh. Bimo menelan ludah, lalu menatap Mila dengan mata yang mulai berkilat. Bukan karena sedih tulus, tapi karena takut kehilangan sesuatu. Mila, aku nggak bermaksud. Aku cuma... Kamu cuma apa? Mila bertanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi suaranya seperti pisau yang mengiris pelan. Karena Mila tidak bertanya sambil marah. Mila bertanya sambil tenang. Dan ketenangan itu justru lebih menakutkan. Bimo membuka mulut, lalu menutup lagi. Ia mencari kata-kata. Ia melihat sekeliling, ada orang yang memperhatikan, ada yang pura-pura tidak. Ada yang menahan senyum. Bimo akhirnya berkata, "Aku cuma bercanda." Mila mengangguk kecil. Oh, jadi, cuma pembantu, itu bercanda. Bimo cepat-cepat mengangguk. Iya, maksudku, suasana tadi. Om Frans menyandarkan punggung, lalu berkata dingin. Bercanda itu kalau kedua pihak tertawa. Istrimu tidak tertawa, Bimo. Bimo menegang. Om, saya. Mila mengangkat tangan lagi, menahan Om Frans agar tidak terus menyerang. Bukan karena Mila ingin membela Bimo, melainkan karena Mila ingin mendengar dari Bimo sendiri tanpa perlindungan siapapun. Mila menatap Bimo. Bimo, kamu tahu tidak, kenapa aku selama ini memilih hidup sederhana? Bimo mengerutkan dahi. Karena kamu, ya, kamu memang suka begitu. Mila tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bukan cuma itu. Mila memandang sekeliling. Ia tidak ingin mengungkap semuanya di tempat umum. Tapi ia juga tidak ingin terus memendam. Ia memilih kata-kata yang cukup jelas tanpa membuka seluruh pintu. Aku hidup sederhana karena aku ingin orang-orang di sekitarku melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai nama. Aku ingin rumah tangga yang normal. Aku ingin kamu mencintai aku karena aku, bukan karena apa yang aku punya. Bimo terdiam. Ada kilatan sesuatu di matanya. Kejutan? Mungkin. Namun kejutan itu cepat tertutup oleh rasa takut. Mila? Bimo mencoba mendekat setengah langkah. Aku nggak tahu kamu. Ya, Mila memotong pelan. Kamu nggak tahu. Kalimat itu seperti palu kecil yang mengetuk kepala Bimo berkali-kali. Om Frans menatap Bimo tajam. Kamu menikah dengan perempuan ini. Tapi kamu tidak tahu siapa dia. Kamu tidak pernah peduli. Bimo membela diri cepat. Saya peduli, Om. Saya cuma nggak nanya karena saya pikir. Kamu pikir apa? Tanya Mila. Bimo menelan ludah. Saya pikir, kamu memang biasa. Kamu nggak pernah cerita apa-apa. Mila mengangguk. Karena aku ingin kamu memilih aku tanpa beban. Tapi ternyata, kamu memilih citra kamu di depan orang lain, bukan aku. Bimo memejam. Napasnya memburu. Di sekeliling mereka, beberapa orang mulai berbisik lagi. Ada yang jelas-jelas menonton seperti menonton drama. Ada pula yang tampak tidak nyaman. Namun Mila tidak peduli lagi. Malam ini, ia bukan sedang menjaga reputasi. Ia sedang menjaga dirinya sendiri. Bimo menatap Om Frans, lalu Mila, lalu kembali Om Frans. Om, tolong bantu saya. Ini bisa jadi masalah di kantor. Saya. Dan disitulah Mila menangkap satu hal yang membuat hatinya makin dingin. Bimo tidak berkata, tolong bantu saya memperbaiki perasaan Mila. Bimo berkata,
Ini bisa jadi masalah di kantor. Om Franz juga menangkapnya. Tatapan Om Franz makin tajam. Kamu masih mikirin kantor? Om Franz bertanya dingin. Barusan kamu mempermalukan istrimu di depan semua orang. Dan yang kamu pikirkan, jabatan? Bimo menelan ludah, panik. Om, saya. Om Franz mengangkat tangan, menghentikan. Saya tidak akan menolong kamu menutup aib. Saya akan menolong kalau kamu mau memperbaiki diri, bukan memperbaiki citra. Bimo menoleh cepat ke Mila. Mila, kita pulang dulu ya. Nanti di rumah aku jelasin semuanya. Tolong, jangan bikin ini jadi besar. Mila menatap Bimo. Dalam kepalanya, satu kalimat berputar. Dia masih tidak mengerti. Bimo masih mengira Mila harus, jangan bikin besar. Seolah Mila penyebabnya. Padahal yang membuatnya besar adalah Bimo sendiri. Dengan sengaja. Mila berdiri perlahan. Gerakannya tenang, tapi membuat Bimo refleks mundur sedikit, seperti takut. Mila berkata pelan, kamu masih menyuruh aku diam. Bimo tercekat. Bukan, aku cuma... Kamu masih ingin aku jadi orang rumah yang duduk manis dan tutup mulut? Tanya Mila. Bimo menggeleng cepat, tapi gelengan itu terasa seperti kebohongan. Enggak, Mila. Aku cuma... Mila menatap Bimo lama, lalu berkata dengan suara datar yang membuat Bimo seperti kehilangan pijakan. Bimo, aku datang ke sini sebagai istrimu. Tapi kamu memilih mengenalkanku sebagai pembantu. Itu bukan salah paham. Itu keputusan. Bimo menunduk. Mulutnya bergetar. Aku takut. Mila mengangkat alis kecil. Takut apa? Bimo terdiam, lalu berbisik, takut dianggap nggak selevel. Om Franz menghembuskan napas keras, seperti menahan marah. Jadi kamu menjatuhkan orang yang kamu nikahi, hanya supaya orang lain menganggap kamu hebat. Bimo menutup wajah sebentar. Aku salah. Mila memandang Om Franz. Ia tidak ingin Om Franz terus menekan. Karena Mila ingin melihat apakah Bimo bisa berdiri sendiri, tanpa diseret oleh keadaan. Mila berkata pelan, aku mau tanya satu hal, Bimo. Bimo mengangkat kepala cepat. Apa? Mila menatap matanya. Kalau malam ini tidak ada Om Franz, kamu akan tetap membiarkan semua orang mengira aku pembantu. Bimo membeku. Matanya bergerak liar. Ia tidak bisa menjawab. Karena jawaban jujur itu akan menghancurkan dirinya di hadapan semua orang. Dan diamnya Bimo sudah cukup menjadi jawaban. Mila menghela napas. Aku mengerti. Bimo panik. Mila, jangan gitu. Aku beneran mau jelasin. Aku akan perbaiki. Om Franz menyela dengan nada rendah tapi tegas. Perbaiki mulai dari mulutmu. Bimo, minta maaf. Di sini. Bimo menelan ludah. Ia melihat sekeliling. Harga dirinya berontak. Ia sudah terbiasa dipuji malam ini, bukan dipaksa mengaku salah. Bimo menatap Mila, lalu berkata pelan, terlalu malu-malu, terlalu tidak tulus. Maaf. Mila tidak langsung menjawab. Om Franz menajamkan suara sedikit. Bukan begitu. Minta maaf itu bukan bisik-bisik seperti takut ketahuan. Kamu tadi mempermalukan dia di depan semua orang, minta maaf juga di depan semua orang. Bimo membeku. Keringat di pelipisnya tampak jelas. Ia menatap Mila seperti memohon bantuan, tolong hentikan ini. Namun Mila tidak akan menghentikan sesuatu yang memang harus Bimo hadapi. Mila berkata pelan, Bimo, aku tidak butuh maaf yang kamu ucapkan karena kamu terpaksa. Aku butuh kamu paham. Bimo menatapnya dengan mata berair. Aku paham. Tidak, Mila memotong lembut. Kalau kamu paham, kamu tidak akan meminta Om Franz menolong citramu lebih dulu daripada menolong harga diriku. Bimo tercekat. Ia menunduk. Di detik itu, seorang pria berseragam panitia mendekat ke Om Franz, membisikkan sesuatu. Om Franz mengangguk, lalu menatap Mila. Bu Armila, panitia minta ibu naik ke panggung sebentar. Mereka ingin memastikan situasi terkendali. Dan mereka juga ingin menyambut ibu secara resmi. Mila menatap panggung di kejauhan. Di sana, pembawa acara terlihat bingung.
seperti orang yang baru sadar acara gala berubah jadi kejadian besar. Mila menggeleng pelan. Tidak perlu, Om. Saya tidak datang untuk itu. Om Franz menatap Mila, seolah menghormati keputusan itu. Baik, tapi saya akan pastikan ibu tidak lagi diperlakukan tidak pantas malam ini. Mila mengangguk. Bimo menyela cepat. Mila, jangan bikin orang tahu terlalu banyak. Tolong. Suaranya putus-putus. Aku bisa kehilangan semuanya. Mila memandang Bimo pelan. Kamu kehilangan semuanya karena kalimatmu sendiri. Bimo menutup mulutnya, seolah baru sadar bahwa malam ini ia tidak lagi bisa mengendalikan cerita. Mila menoleh ke Om Franz. Om Franz, saya ingin pulang. Om Franz berdiri cepat. Saya antar. Bimo panik. Ia ikut berdiri. Aku ikut. Mila menoleh. Matanya tenang, tapi ada garis tegas di sana. Kamu tetap di sini. Bimo terbelalak. Mila. Mila menahan napas. Ia merasa aneh berkata begitu pada suaminya di depan orang, tapi ia juga sadar, kalau ia pulang bersama Bimo sekarang, Bimo akan mengubah malam ini jadi drama manipulasi, meminta belas kasihan, meminta rahasia tetap disimpan, meminta semua kembali seperti semula tanpa benar-benar berubah. Mila berkata pelan, kamu butuh merasakan akibatnya sendiri. Bimo bergetar. Aku suamimu. Mila mengangguk pelan. Justru itu. Om Franz menatap Bimo tajam. Bimo, kalau kamu masih punya sedikit kehormatan, biarkan istrimu pulang tanpa kamu menambah luka. Bimo menelan ludah. Dadanya naik turun. Ia ingin mengejar, tapi pandangan orang-orang di sekitar seperti rantai yang menahan kakinya di tempat. Mila mengambil klatnya, lalu melangkah bersama Om Franz. Mereka berjalan melewati area VIP, melewati meja-meja tamu, melewati tatapan yang kini penuh rasa takut dan rasa bersalah. Di belakangnya, Mila mendengar bisik-bisik yang semakin keras. Jadi dia beneran Armila? Yang CEO itu? Dan Bimo mempermalukan dia. Gila. Namun Mila tidak menoleh. Ia sudah kenyang dengan tatapan manusia. Yang ia pikirkan hanya satu. Apa yang akan ia lakukan setelah ini? Di koridor hotel, udara terasa lebih dingin. Langkah Mila bergema pelan di lantai marmer. Om Franz berjalan di sampingnya, lalu berkata pelan, Bu Armila, saya perlu bertanya, kalau ibu berkenan. Mila menoleh. Silakan. Om Franz menarik napas, lalu bertanya dengan suara yang lebih hati-hati daripada tadi. Bimo, betul-betul tidak tahu bahwa ibu adalah Armila. Mila tersenyum tipis, senyum yang lebih seperti luka. Tidak tahu, Om, jawab Mila pelan. Atau, mungkin tidak mau tahu. Om Franz terdiam sejenak, lalu berkata lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Laki-laki bodoh. Mila tidak menyangkal. Mereka sampai di area valet. Petugas cepat-cepat membukakan pintu mobil. Sebelum Mila masuk, Om Franz menatap Mila dalam-dalam. Wajahnya tegas, tapi ada kepedulian yang tulus. Bu Armila, kata Om Franz, saya akan jujur. Saya tidak suka ikut campur rumah tangga orang. Tapi malam ini, saya melihat sesuatu yang tidak bisa saya diamkan. Mila mengangguk pelan. Om Franz melanjutkan, apapun keputusan ibu nanti, bertahan atau pergi, saya akan hormati. Tapi satu hal, jangan pernah merasa ibu harus menahan diri demi menjaga ego laki-laki. Mila menatap Om Franz, lalu mengangguk kecil. Terima kasih, Om. Om Franz memberi anggukan balasan. Kita bicara lagi besok. Saya akan hubungi ibu secara resmi. Dan, soal Bimo, biarkan dia merasakan dulu. Mila masuk ke mobil. Pintu tertutup. Mobil bergerak pelan keluar dari hotel, meninggalkan ballroom yang masih penuh bisik-bisik. Di kursi belakang, Mila menatap jendela. Lampu-lampu kota bergerak seperti garis-garis panjang. Semuanya terasa jauh. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul, Bimo. Seli. 2 kali. 3 kali. Mila tidak mengangkat.
Lalu pesan masuk. Mila, jawab. Tolong. Ini salah paham. Aku cuma mau lindungin kamu. Aku panik. Kamu tahu kan aku sayang kamu. Mila menatap pesan itu lama. Ada satu bagian dari dirinya yang ingin percaya. Bagian yang ingat kopi instan di bengkel. Bagian yang ingat pelukan Bimo saat pertama kali diterima kerja. Bagian yang ingat wajah Bimo yang dulu tulus. Tapi ada bagian lain yang lebih besar sekarang. Bagian yang ingat bagaimana Bimo tertawa saat mengatakan, pembantu. Bagian yang ingat bagaimana Bimo lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan hati Mila. Mila mengetik balasan. Lalu berhenti. Ia menghapusnya. Ia tidak membalas apapun. Mila menutup mata, menyandarkan kepala ke kursi. Napasnya pelan. Pagi setelah gala terasa aneh. Seperti kota Jaya bangun dengan berita yang tidak tercetak di koran, tapi menyebar dari mulut ke mulut lebih cepat dari kopi panas. Mila membuka mata tanpa alarm. Ia tidak benar-benar tidur tadi malam. Ia hanya memejam, tenggelam dalam putaran ingatan. Tatapan orang-orang, tawa yang diselipkan, satu kalimat Bimo yang terasa seperti pisau, lalu suara Om Frans yang memecah semua itu. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Langit pagi cerah. Kompleks perumahan terlihat biasa. Anak-anak tetangga sudah bersepeda. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal bagi Mila, semalam sudah menggeser fondasi hidupnya. Ponselnya menyala, puluhan notifikasi dari aplikasi pesan. Ia tidak membukanya dulu. Ia tahu apa isinya. Orang-orang yang semalam menyaksikan akan bercerita ke orang lain. Orang-orang yang tidak menyaksikan akan menambah bumbu. Dan nama, Armila, akan jadi bahan diskusi yang mengundang dua hal. Rasa kagum dan rasa takut. Tapi Mila tidak tertarik pada itu. Ia lebih tertarik pada satu hal yang paling sederhana. Bimo akan pulang dan mereka harus berbicara. Mila keluar kamar, berjalan ke ruang tamu. Rumah masih sama. Sofa kecil, meja kayu, rak sepatu yang rapi. Namun sekarang, setiap sudut rumah terasa seperti saksi bisu yang menunggu perkelahian. Ia pergi ke dapur, membuat teh hangat. Tangannya bergerak otomatis. Tubuhnya terbiasa mengurus hal-hal sederhana. Bahkan ketika pikirannya sedang berantakan. Ketika air mendidih, ponselnya kembali bergetar. Nama yang muncul, Om Frans. Mila menatap beberapa detik, lalu mengangkat. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Bu Armila. Suara Om Frans terdengar tenang tapi jelas ada sesuatu yang ditahan. Saya tidak ingin mengganggu. Tapi saya perlu memastikan ibu baik-baik saja. Mila memegang cangkir, menatap uap yang naik. Saya baik, Om. Terima kasih. Om Frans diam sebentar. Bimo sudah menghubungi saya. Berkali-kali. Mila tidak terkejut. Bimo tipe yang panik ketika kontrolnya hilang. Dia bilang apa? Tanya Mila, datar. Dia bilang itu salah paham. Dia bilang dia hanya bercanda. Dia bilang dia takut. Om Frans menarik napas. Tapi satu hal yang dia tidak bilang. Bagaimana perasaan ibu? Mila menghela napas pelan. Karena dia tidak benar-benar memikirkan itu. Om? Hening sejenak. Om Frans seperti menimbang kata. Saya akan bicara dengan Bimo, kata Om Frans akhirnya. Bukan untuk menghukum, tapi supaya dia paham. Dan, saya juga harus memberitahu ibu, dampaknya di desain berlian sudah mulai terasa. Mila menegakkan punggung. Secepat itu? Secepat itu, jawab Om Frans. Di dunia mereka, reputasi itu mata uang. Dan malam kemarin, Bimo membakar uangnya sendiri. Mila menutup mata sejenak. Ia tahu konsekuensi sosial pasti ada. Tapi mendengarnya tetap membuat dada Mila terasa berat. Karena bagaimanapun, Bimo adalah suaminya. Om, kata Mila pelan, saya tidak ingin menggunakan posisi saya untuk menjatuhkan dia. Saya tahu,
Om Franz menjawab cepat. Dan itu justru membuat saya hormat pada ibu. Tapi ibu juga harus tahu, kalau ibu memilih diam, bukan berarti dampak itu berhenti. Dampak itu sudah berjalan sendiri. Mila mengangguk, walau Om Franz tidak melihat. Saya mengerti. Baik, saya akan atur pertemuan. Tidak perlu lama. Hanya supaya semua pihak jelas. Semua pihak? Mila bertanya. Om Franz terdiam sebentar. Pihak keluarga, dan pihak yang berkaitan dengan jabatan Bimo. Jadi benar, ini bukan sekadar ribut rumah tangga. Ini sudah masuk ruang profesional. Karena Bimo sendiri yang membawa martabat rumah tangga ke panggung publik. Mila menutup telepon setelah mengucapkan terima kasih. Ia menatap jam. Masih pagi. Bimo pasti sudah di kantor. Dan di sana, Mila bisa membayangkan, Bimo akan menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia balut dengan senyum. Di kantor desain berlian, bisik-bisik lebih tajam dari pisau. Pagi di kantor desain berlian biasanya ramai dengan langkah cepat dan obrolan proyek. Namun hari itu, atmosfernya berbeda. Lebih sunyi, tapi bukan sunyi damai. Sunyi yang penuh mata. Bimo masuk dengan langkah kaku. Begitu pintu lift terbuka, beberapa karyawan yang biasa menyapanya dengan antusias hari ini hanya mengangguk singkat. Ada yang pura-pura sibuk melihat ponsel. Ada yang segera berbalik, seolah takut ketahuan berdekatan terlalu lama. Bimo merasakan itu. Ia merasakan jarak yang mendadak tumbuh di antara dirinya dan orang-orang yang kemarin masih menepuk pundaknya. Di meja resepsionis, sekretaris yang biasanya ramah hanya berkata formal, "Selamat pagi, Pak." Bimo mengangguk kaku. Ia berjalan cepat menuju ruangannya. Dalam perjalanan, ia mendengar bisik-bisik. Beneran ya? Istrinya Armila? Gila, kok dia berani bilang pembantu? Katanya Om Franz marah besar. Pak Bimo bakal aman gak? Bimo mengepalkan tangan. Ia menahan diri agar tidak menoleh dan memarahi mereka. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tapi di dalam, ia merasa dadanya ditekan. Begitu masuk ruangan, ia membanting tas ke kursi. Ia mengambil ponselnya, mengetik cepat pada Mila. "Mila, jawab aku. Kita harus ngomong." Tidak ada balasan. Bimo mengetik lagi. "Aku salah. Tapi jangan biarin ini merusak semuanya." Masih tidak ada balasan. Bimo menutup mata, mengusap wajah. Ia ingin menyalahkan siapa saja. Om Franz karena membuka, Mila karena diam, tamu-tamu karena menyebar gosip. Tapi kenyataannya, sumber semuanya adalah satu, mulutnya sendiri. Belum sempat ia menenangkan diri, pintu ruangannya diketuk. "Masuk." Manajer HR masuk, wajahnya tegang. "Pak Bimo, Pak Komisaris minta Bapak ke ruang rapat sekarang." Bimo menegang. "Sekarang?" "Iya, Pak." Bimo menarik napas. "Baik." Saat ia berjalan menuju ruang rapat, lututnya terasa lemah, tapi ia memaksa langkahnya tetap mantap. Di dalam ruang rapat, beberapa orang sudah duduk. Komisaris, beberapa direktur lain, dan seseorang dari pihak pemegang saham. Wajah mereka datar, tapi ketegangan di udara terasa seperti listrik. Bimo duduk. Ia tersenyum tipis, mencoba profesional. Salah satu komisaris membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Pak Bimo, kami menerima banyak laporan dan banyak telepon sejak semalam." Bimo menelan ludah. "Tentang acara?" Komisaris mengangguk. "Tentang pernyataan Bapak. Tentang penghinaan. Tentang..." Ia berhenti sebentar, seolah memastikan kata-katanya tepat, "tentang hubungan Bapak dengan Bu Armila." Bimo memucat. Kata, "Bu Armila," di ruangan itu terdengar seperti lonceng yang menandai bahaya. "Saya bisa jelaskan," kata Bimo cepat. Direktur lain menyandarkan punggung. "Silakan." Bimo menegakkan badan. Ia memilih strategi yang paling ia kuasai, membungkus masalah dengan kata, komunikasi, dan misunderstanding. "Semalam itu suasana bercanda. Saya tidak bermaksud merendahkan. Saya hanya melindungi privasi keluarga saya." Komisaris mengangkat alis.
Melindungi privasi dengan menyebut istri Bapak, pembantu? Bimo tercekat. Bapak tahu apa dampaknya? Komisaris melanjutkan. Beberapa partner menanyakan etika kepemimpinan. Beberapa investor mempertanyakan stabilitas internal. Kita bukan hanya menjual berlian. Kita menjual kepercayaan. Bimo menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Saya minta maaf. Saya akan perbaiki. Bagaimana? Tanya salah satu direktur. Bimo menarik napas. Saya akan menemui Bu Armila. Saya akan minta maaf secara pribadi. Dan, saya akan buat klarifikasi. Klarifikasi kepada siapa? Komisaris bertanya lagi. Bimo menelan ludah. Kepada pihak yang perlu. Komisaris menatapnya lama, lalu berkata datar, Pak Bimo, masalahnya bukan sekadar klarifikasi. Masalahnya adalah karakter Bapak di depan publik. Dan malam kemarin, karakter itu terlihat jelas. Bimo ingin berkata, saya tetap kompeten memimpin perusahaan. Tapi yang keluar justru nada defensif. Saya ini kerja keras untuk perusahaan. Direktur lain menatap dingin. Kerja keras tidak membenarkan menghina orang. Bimo membeku. Komisaris melanjutkan, kami akan menunggu perkembangan. Tapi mulai hari ini, beberapa keputusan strategis yang biasanya di tangan Bapak akan sementara dialihkan ke tim kolektif sampai situasi stabil. Itu bukan pemecatan, tapi itu tamparan besar, otoritas Bimo dipangkas. Dengan bahasa halus, perusahaan sedang berkata, kami tidak percaya kamu sendirian sekarang. Bimo mengangguk kaku. Saya mengerti. Namun ia tidak mengerti, atau lebih tepatnya, ia tidak mau menerima, bahwa dunia yang ia banggakan ternyata rapuh. Satu kalimat saja bisa membuatnya jatuh. Mila di rumah, tenang yang mulai berubah jadi tegas. Sementara itu, di rumah, Mila berusaha menjalani pagi seperti biasa. Ia membersihkan meja, menyiram tanaman kecil, menata ulang rak buku. Namun semua itu hanya seperti upaya merapikan rumah sementara dalam dirinya masih berantakan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan Bimo, melainkan R. Bu, kabar dari kantor desain berlian mulai ramai. Banyak yang bertanya apakah ibu terkait dengan isu semalam. Saya sudah jawab secara standar, ibu tidak memberi pernyataan. Mila membalas singkat. Bagus. Jangan beri pernyataan apapun. Pesan berikutnya masuk cepat. Bu, ada beberapa relasi minta meeting mendadak. Mereka khawatir isu ini ganggu kerjasama. Haruskah saya jadwalkan? Mila menutup mata sejenak. Ini konsekuensi yang ia benci. Masalah rumah tangga menyeret bisnis. Jadwalkan, tapi batasi. Saya yang akan bicara. Baik, Bu. Mila meletakkan ponsel. Ia tidak ingin menjadi Armila di rumah. Tapi keadaan memaksanya. Jika ia tetap diam, orang lain akan bicara, dan ceritanya akan dipelintir jadi sesuatu yang lebih buruk. Mila harus mengendalikan narasi, bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi perusahaannya, karyawannya, dan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Mila menatap pintu rumah. Ia tahu Bimo akan pulang dengan panik dan penuh alasan. Dan benar saja, sore menjelang, suara mobil masuk halaman terdengar. Bimo masuk seperti badai, tidak melepas sepatu dengan rapi seperti biasa. Pintu tertutup agak keras. Mila, panggilnya. Nada suaranya campur aduk antara marah dan takut. Mila muncul dari ruang tamu, wajahnya tenang. Kamu pulang cepat. Bimo mendekat cepat. Matanya merah, napasnya berat. Kamu kenapa nggak jawab telepon aku? Mila menatapnya. Karena aku butuh tenang. Bimo menelan ludah, lalu langsung menembakkan kalimat yang paling memperlihatkan prioritasnya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di kantor? Mereka mengurangi wewenang aku. Mereka mulai ragu sama aku. Ini karena semalam, Mila. Ini karena Om Franz ngomong itu. Mila mengangkat alis kecil. Karena Om Franz ngomong? Atau karena kamu ngomong? Bimo terdiam sebentar. Lalu seperti orang yang tersudut, ia menyerang balik. Kamu bisa aja bilang ke Om Franz buat diam. Kamu bisa aja nutupin. Kamu bisa aja. Kamu tuh punya kuasa. Mila. Mila memandang Bimo lama.
Hatinya mencelos. Bimo masih memandang Mila sebagai alat penyelamat, bukan sebagai manusia yang terluka. Kamu minta aku menutupin penghinaan kamu? Tanya Mila pelan. Bimo menurunkan suara, mencoba terdengar lembut. Bukan gitu. Aku cuma panik. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Mila menatapnya tajam. Semuanya itu apa? Bimo? Bimo mengerjap. Jabatan. Reputasi. Mila mengangguk pelan. Kamu sebut 3 hal itu, tapi kamu tidak sebut aku. Bimo tercekat. Mila, kamu tuh istriku. Kamu pasti termasuk. Mila tersenyum tipis. Kalau aku termasuk, kamu tidak akan memanggilku pembantu. Bimo mengusap wajah. Aku salah. Aku beneran salah. Tapi tolong bantu aku. Kamu bisa ngomong ke Om Franz. Kamu bisa ngomong ke mereka. Kamu bisa bilang itu bercanda. Kamu bisa bilang. Bimo, Mila memotong tegas. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Aku tidak akan berbohong untuk menyelamatkan ego kamu. Bimo menatap Mila, matanya membelalak. Jadi kamu mau lihat aku jatuh? Mila menghela napas panjang. Aku tidak mau kamu jatuh. Tapi aku juga tidak mau aku diinjak. Bimo menunduk, lalu berkata lirih, waktu itu aku merasa kecil. Mila memandangnya. Kecil karena apa? Bimo menelan ludah. Karena mereka semua dari keluarga besar. Istri-istri mereka sosialita. Aku takut mereka nilai aku dari istri aku. Aku takut mereka bilang aku. Mila menatapnya tanpa belas kasihan palsu. Jadi kamu mengorbankan aku supaya kamu kelihatan besar. Bimo terisak kecil. Aku nggak bermaksud sejauh itu. Mila menoleh sebentar, menatap ruang tamu. Ia ingat semua yang ia tahan selama ini. Sindiran kecil, cara Bimo memerintah, cara Bimo menilai penampilan, cara Bimo menjadikan Mila aksesori. Ini bukan pertama kali. Ini hanya puncaknya. Bimo, kata Mila pelan tapi mantap, kamu tahu kenapa aku tidak pernah cerita siapa aku? Bimo mengangkat kepala, matanya penuh harap. Kenapa? Karena aku ingin kamu mencintai aku tanpa syarat. Mila menatapnya lekat. Dan kamu gagal. Bimo memucat, seolah kata, gagal, itu lebih menyakitkan daripada ancaman kehilangan jabatan. Tidak, Mila. Mila mengangkat tangan, menghentikan. Aku belum selesai. Bimo diam. Mila melanjutkan, suaranya tetap tenang, tapi kali ini ada garis tegas yang tidak bisa digoyang. Kamu boleh takut. Kamu boleh insecure. Tapi kalau cara kamu mengatasi itu adalah merendahkan aku, berarti kamu tidak siap jadi suami. Bimo menggigit bibir. Aku bisa berubah. Mila mengangguk kecil. Bisa. Tapi perubahan itu bukan karena kamu takut kehilangan jabatan. Perubahan itu karena kamu paham kamu sudah menyakiti orang yang kamu nikahi. Bimo menatap Mila dengan mata yang bergetar. Aku nyakitin kamu. Mila mengangguk. Iya. Bimo maju selangkah, mencoba memegang tangan Mila. Mila mundur setengah langkah. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuat Bimo berhenti. Jarak kecil itu lebih keras daripada teriakan. Bimo menelan ludah. Aku minta maaf. Aku beneran minta maaf. Mila menatap Bimo tanpa emosi berlebih. Maaf kamu terlambat. Bimo terhuyung seperti dipukul. Mila, jangan gitu. Mila menarik napas, lalu berkata kalimat yang membuat Bimo semakin pucat. Besok aku akan ketemu Om Franz. Bimo membelalak. Untuk apa? Untuk membicarakan dampak semalam, jawab Mila. Bimo panik. Kamu mau apa? Kamu mau cabut dukungan? Kamu mau? Mila menggeleng. Aku tidak berniat menjatuhkan kamu di kantor. Bimo menghela napas lega. Tapi lega itu cepat hilang ketika Mila melanjutkan. Tapi aku juga tidak akan menahan konsekuensi yang sudah berjalan. Kamu yang menyalakan api, Bimo. Kamu yang harus belajar memadamkan, tanpa mengorbankan aku lagi. Bimo menatap Mila, ketakutan murni terlihat di wajahnya. Kalau aku kehilangan jabatan? Mila menatapnya balik. Kalau kamu kehilangan jabatan, itu bukan karena aku.
Bimo terdiam. Mila berjalan pelan ke arah meja, mengambil segelas air, lalu minum. Ia sengaja melakukan itu untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, ia menatap Bimo lagi. "Satu hal lagi," kata Mila. Bimo menatapnya, penuh harap dan takut. Mila berkata, "Mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu." Bimo terbelalak. "Mila, itu bukan hukuman," Mila menambahkan, suaranya tetap datar. "Itu batas. Aku butuh ruang. Kamu juga butuh waktu untuk melihat apa yang kamu lakukan." Bimo ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ia menatap Mila seperti orang yang kehilangan rumahnya. Mila tidak menunggu persetujuan. Ia berbalik, berjalan ke kamar, menutup pintu pelan. Bimo berdiri di ruang tamu sendirian. Di rumah kecil itu, untuk pertama kalinya sejak ia merasa jadi orang besar, Bimo benar-benar merasa kecil, bukan karena orang lain menilai, tapi karena ia melihat dirinya sendiri tanpa cermin kepalsuan. Keesokan harinya, pertemuan yang tak bisa dihindari. Pagi berikutnya, Mila bersiap. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana formal. Bukan gaun, bukan pakaian rumah. Ini bukan hari untuk pura-pura sederhana. Ini hari untuk menata akibat. Saat Mila keluar, Bimo berdiri di lorong, wajahnya kusut. Matanya bengkak karena kurang tidur. "Mila," panggilnya pelan. "Aku ikut." Mila menatapnya. "Tidak." "Kenapa?" Suara Bimo bergetar. "Karena kamu selalu ingin aku menyelamatkan kamu," jawab Mila. "Sekali ini, kamu duduk dan dengar. Lihat apa yang terjadi karena pilihan kamu." Bimo menggigit bibir. "Aku takut." Mila mengangguk kecil. "Bagus. Rasa takut itu yang seharusnya kamu rasakan sebelum kamu mempermalukan aku." Mila melangkah pergi. Bimo berdiri terpaku, dan di dalam dirinya, sesuatu mulai runtuh. Keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan Mila. Pagi itu, Mila berdiri lebih lama dari biasanya di depan cermin. Bukan untuk memastikan riasan sempurna, bukan untuk mencari gaun paling pas, tapi untuk memastikan satu hal, ia tidak goyah. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan celana formal yang nyaman. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya bersih, nyaris tanpa makeup, cukup untuk terlihat segar, bukan untuk memikat siapapun. Hari ini bukan tentang tampil. Hari ini tentang menutup satu bab yang sudah terlalu menyakitkan untuk diteruskan. Di ruang tamu, rumah terasa hening. Bimo semalam tidur di kamar tamu. Pagi ini Mila tidak mendengar suara langkahnya, tidak mendengar gelas yang biasanya ia pakai minum. Seolah Bimo sengaja menahan diri agar tak memancing pembicaraan sebelum Mila pergi. Namun begitu Mila meraih tas, pintu kamar tamu terbuka perlahan. Bimo muncul. Wajahnya kusut, mata sembab, rambutnya tidak serapi biasanya. Untuk pertama kali sejak ia menjabat direktur umum, Bimo terlihat seperti laki-laki yang kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. "Mila," suaranya pelan. "Aku ikut." Mila menatapnya sebentar, lalu menggeleng. "Tidak." Bimo mendekat setengah langkah. "Aku cuma mau duduk di sana. Dengerin. Aku janji nggak ngomong." "Bimo," Mila menjawab tenang. "Selama ini kamu dengerin aku? Atau kamu dengerin citra kamu sendiri?" Bimo tercekat. "Mila, aku beneran nyesel." Bimo menelan ludah, suaranya bergetar. Aku malu sama diri aku sendiri." Mila menatapnya lama. Ada bagian kecil di dirinya yang ingin percaya. Tapi ia sudah belajar. Beberapa penyesalan hanya muncul ketika konsekuensi datang, bukan ketika luka dibuat. "Kamu malu karena apa?" tanya Mila pelan. "Karena kamu menyakiti aku? Atau karena semua orang tahu siapa aku?" Bimo diam terlalu lama. Dan diam itu lagi-lagi menjawab lebih jujur daripada kata-kata. Mila menghela napas, kemudian melangkah menuju pintu. Bimo memanggil, lebih keras, panik. "Mila, kalau kamu pergi sekarang, rumah kita bisa benar-benar selesai." Mila berhenti. Tangannya masih di gagang pintu. Ia menoleh. Suaranya tetap tenang tapi jelas. "Rumah kita mulai selesai sejak kamu memilih memperkenalkan aku sebagai pembantu." Bimo memucat. Mila membuka pintu dan pergi. Tempat pertemuan bukan di rumah Om Franz,
bukan pula di restoran mewah. Om Franz memilih ruang pertemuan privat di sebuah gedung bisnis. Ruang yang netral, dingin, dan tidak memberi ruang drama. Meja panjang, air mineral, dan suasana yang menuntut semua orang bicara dengan kepala, bukan emosi. Mila tiba lebih dulu. Om Franz sudah menunggu. Ia berdiri, menyalami Mila dengan hormat yang tidak dibuat-buat. "Terima kasih sudah datang, Bu Armila," kata Om Franz. Mila mengangguk. "Saya tidak ingin ini berlarut." Om Franz menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. "Saya juga." Mila duduk. Om Franz duduk di seberangnya. Di sisi kanan meja, ada dua orang lain. Satu pria parubaya yang wajahnya terlihat seperti terbiasa mengurus konflik, dan seorang perempuan dengan laptop yang terbuka, siap mencatat. Om Franz tidak memperkenalkan panjang, hanya menyebut mereka sebagai pihak yang membantu merapikan konsekuensi profesional. Mila tidak perlu banyak tanya. Ia mengerti. Om Franz membuka pembicaraan. "Saya akan langsung ke inti." Suara Om Franz tenang, tapi berat. "Tadi pagi saya dihubungi beberapa pihak dari Desain Berlian. Mereka menilai kejadian gala kemarin bukan sekadar skandal sosial. Mereka melihat ini sebagai masalah kepemimpinan." Mila menatap meja, lalu menatap Om Franz kembali. "Saya tidak minta ini." "Saya tahu," jawab Om Franz cepat. "Dan saya pastikan, tidak ada yang akan mengatasnamakan ibu untuk menjatuhkan Bimo secara politis. Tapi mereka juga tidak bisa pura-pura tidak melihat." Om Franz mencondongkan badan sedikit. "Bu Armila," katanya, "saya perlu memastikan sesuatu sebelum Bimo datang." Mila mengangkat alis. "Apa? Apakah ibu ingin mempertahankan rumah tangga ini?" Pertanyaan itu jatuh pelan, tapi menghantam seperti batu. Mila terdiam. Ia menghela napas panjang, napas yang seperti membawa keluar semua luka yang selama ini ditahan. Mila menatap ujung meja, "dulu ingin. Saya benar-benar ingin." Om Franz mengangguk pelan, menunggu. "Tapi sekarang," Mila melanjutkan, suaranya tenang, tidak dramatis, "saya tidak tahu apakah yang ada di rumah itu pernikahan, atau panggung untuk ego." Om Franz menatap Mila lama. Wajahnya tegas, tapi kali ini ada kesedihan di sana. "Baik," kata Om Franz pelan, "saya menghormati kejujuran ibu." Pintu ruang rapat diketuk. "Masuk," kata Om Franz. Dan Bimo masuk. Bimo berdiri di ambang pintu sejenak, seperti orang yang takut melewati garis. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia memakai kemeja, tapi tidak serapi biasanya. Tidak ada aura, direktur umum. Yang masuk adalah seorang laki-laki yang sedang menghadapi cermin paling jujur dalam hidupnya. Ia melangkah masuk pelan, menunduk sedikit kepada Om Franz. "Om." Lalu matanya jatuh pada Mila. "Mila." Suaranya serak. Mila tidak menjawab. Bukan karena benci. Karena ia tidak ingin memberi Bimo pegangan emosional untuk menghindari tanggung jawab. Om Franz menunjuk kursi. "Duduk." Bimo duduk, menahan napas. Om Franz menatap Bimo. Suaranya dingin. "Kamu tahu kenapa kamu di sini?" Bimo menelan ludah. "Karena semalam." "Bukan hanya semalam," Om Franz membalas. "Semalam itu puncak dari cara berpikirmu." Bimo menunduk. Salah satu pihak di sisi kanan meja membuka map, membaca singkat, dampak pada reputasi, pertanyaan investor, keresahan internal. Bimo mendengarkan seperti terdakwa. Lalu Om Franz berkata, tegas, "Dewan Desain Berlian memutuskan menonaktifkan sebagian wewenangmu sementara. Dan ada opsi yang sedang dipertimbangkan, demotion atau pengunduran diri terhormat." Bimo mengangkat kepala cepat. "Om, tolong." Om Franz mengangkat tangan, menghentikan. "Jangan minta tolong dulu. Dengar dulu." Bimo diam, napasnya berat. Om Franz melanjutkan, "Mereka bukan menghukummu karena gosip. Mereka menghukummu karena kamu menunjukkan, di depan publik, bahwa kamu bisa mempermalukan orang yang seharusnya kamu lindungi. Itu membuat mereka ragu. Kalau kamu bisa melakukan itu pada istrimu, kamu bisa melakukan apa pada timmu?" Bimo menutup mata sebentar. Dadanya naik turun. "Mila." Bimo berbisik, menoleh ke Mila. "Aku?" Mila menatap Bimo datar.
Jangan pakai aku untuk membela diri. Bimo membeku. Om Franz mencondongkan tubuh. Suaranya makin rendah, makin tegas. Sekarang kamu akan menjawab pertanyaan yang paling penting. Bukan soal jabatan. Soal kamu sebagai laki-laki. Bimo menatap Om Franz. Kenapa kamu bilang istrimu pembantu? Bimo membuka mulut, tapi kata-kata seperti macet di tenggorokan. Ia menelan ludah berkali-kali, lalu berkata lirih. Aku takut. Mila tidak bergerak. Om Franz menatap tanpa simpati palsu. Takut apa? Bimo memejam, suaranya nyaris pecah. Takut kelihatan kecil. Kalimat itu akhirnya keluar. Jujur. Telanjang. Om Franz tidak langsung bereaksi. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat ruangan terasa lebih dingin. Jadi kamu membuat istrimu kelihatan kecil supaya kamu bisa kelihatan besar. Bimo gemetar. Air mata akhirnya jatuh. 1, 2, lalu lebih banyak. Bimo buru-buru mengusapnya, tapi tangannya gemetar. Aku salah. Bimo berkata cepat. Aku salah, Mila. Aku beneran salah. Mila menatapnya lama, lalu bertanya satu hal yang membuat Bimo berhenti menangis ketika. Kalau semalam Om Franz tidak datang, kamu akan minta maaf. Bimo terdiam. Matanya bergerak liar. Ia ingin menjawab, iya, tapi lidahnya tidak mampu membohongi ruangan ini. Mila mengangguk pelan. Aku sudah dapat jawabannya. Bimo panik. Mila, bukan gitu. Aku mungkin gak berani waktu itu, tapi aku akan. Tidak, Mila memotong, suaranya tetap tenang. Kamu akan lanjut memainkan peran. Dan aku akan tetap jadi orang rumah yang kamu sembunyikan. Bimo menunduk, hancur. Om Franz menarik napas panjang. Sekarang dengar. Ia menatap Bimo. Kamu punya 2 pilihan dan 2 konsekuensi. Bimo mengangkat kepala, menunggu seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Pertama, Om Franz berkata, kamu buat pernyataan resmi di internal desain berlian. Kamu akui kesalahan. Kamu minta maaf. Kamu lepaskan jabatanmu secara terhormat. Kamu kembali ke posisi yang sesuai kemampuanmu. Bekerja, bukan memimpin dulu. Bimo menelan ludah. Kedua, Om Franz lanjut. Kamu menolak, mempertahankan ego, dan biarkan dewan menjatuhkanmu dengan cara yang lebih buruk. Bukan hanya jabatanmu yang habis. Namamu juga. Bimo memejam. Lalu, Bimo menoleh ke Mila. Ia menatap Mila seperti memohon satu kesempatan terakhir. Mila, kalau aku pilih yang pertama, kamu masih. Mila tidak langsung menjawab. Ia menatap Bimo lama. Di kepalanya muncul semua momen kecil. Kopi instan, tawa sederhana, pelukan hangat. Tapi juga muncul semua luka. Perintah-perintah, sindiran penampilan, penghinaan di gala, dan kalimat, aku takut dianggap salah pilih. Mila menghela napas. Bimo, kata Mila pelan, aku tidak akan menghalangimu untuk memperbaiki diri. Bimo menatapnya penuh harap. Tapi, Mila melanjutkan, memperbaiki diri tidak otomatis memperbaiki pernikahan. Harapan di mata Bimo runtuh perlahan. Mila menatap Bimo dengan tegas. Aku menikah bukan untuk jadi proyek perbaikan karaktermu. Aku menikah untuk jadi pasangan. Bimo terisak. Om Franz menutup map, seperti menyimpulkan. Saya tidak akan memaksa ibu mengambil keputusan hari ini, kata Om Franz pada Mila. Tapi saya juga tidak akan membiarkan Bimo menunda tanggung jawab. Om Franz menoleh ke Bimo. Kamu pilih. Bimo menatap meja lama sekali. Lalu ia mengangguk kecil. Seperti orang yang akhirnya memilih menelan obat paling pahit. Aku pilih yang pertama, jawab Bimo serak. Aku akan mundur. Aku akan minta maaf. Om Franz mengangguk. Bagus. Itu baru langkah pertama. Bimo menatap Mila lagi. Mila, aku minta maaf. Mila menatapnya. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya kejujuran yang dingin. Aku terima maafmu sebagai manusia, kata Mila. Tapi sebagai istri, aku belum tahu. Bimo terdiam, hancur. Sore itu, di ruang auditorium kecil desain berlian,
seluruh manajemen dikumpulkan. Bimo berdiri di depan mikrofon. Ia terlihat jauh berbeda dari malam gala. Tidak ada senyum pamer. Tidak ada dada dibusungkan. Yang ada hanya wajah lelah dan mata yang jujur. Selamat sore. Suara Bimo terdengar serak. Ruangan sunyi. Saya mengumpulkan kalian karena saya perlu mengatakan sesuatu secara terbuka. Bimo melanjutkan. Semalam, di acara gala, saya melakukan hal yang tidak pantas. Saya mempermalukan istri saya, dan saya menyebutnya dengan kata yang merendahkan. Beberapa orang menelan ludah. Ada yang menunduk, ada yang menatap lurus. Saya tidak akan mencari alasan, kata Bimo. Saya salah. Dan saya minta maaf kepada istri saya, kepada keluarga, dan kepada perusahaan ini. Karena kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal karakter. Dan semalam, karakter saya gagal. Kata, gagal, terdengar berat, tapi jujur. Bimo menghela napas, lalu berkata kalimat yang membuat ruangan makin sunyi. Saya mengundurkan diri dari posisi direktur umum. Beberapa orang terkejut. Beberapa tampak lega. Beberapa tampak simpati. Bimo menunduk sebentar, menahan gemetar. Saya akan kembali bekerja dari bawah. Kalau perusahaan masih memberi ruang. Kalau tidak, saya terima. Ia mengakhiri dengan satu kalimat. Sekali lagi, saya minta maaf. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Hanya keheningan yang terasa seperti keputusan. Dan di belakang ruangan, Mila berdiri tanpa banyak orang menyadari. Mila datang bukan untuk menikmati jatuhnya Bimo. Ia datang untuk memastikan Bimo benar-benar melakukan yang ia pilih. Saat Bimo turun dari panggung, matanya langsung mencari Mila. Mila menatap sebentar, lalu mengangguk kecil. Bimo seperti ingin mendekat, tapi Mila sudah berbalik. Malam itu, Mila pulang lebih dulu. Rumah kecil mereka kembali sunyi. Namun sunyi kali ini bukan sunyi menekan. Sunyi yang menunggu keputusan. Ketika Bimo pulang, langkahnya pelan. Ia tidak langsung bicara. Ia melepas sepatu rapi, seolah takut melakukan kesalahan kecil lagi. Mila, Bimo berdiri di ambang ruang tamu. Aku udah lakukan. Mila duduk di sofa, menatap Bimo dengan tenang. Aku tahu. Bimo menelan ludah. Aku nggak minta kamu langsung maafin. Aku cuma pengen kamu tahu, aku beneran sadar sekarang. Mila menatapnya lama. Sadar apa? Bimo? Bimo mengusap wajah. Aku selama ini, aku hidup buat dilihat orang. Aku pikir jadi besar itu harus terlihat besar. Aku lupa, besar itu harusnya bikin orang lain aman. Termasuk kamu. Mila menghela napas. Bimo, Mila berkata pelan, kamu bilang kamu sadar sekarang. Tapi luka yang kamu buat, itu bukan luka kecil. Itu luka yang bikin aku mempertanyakan seluruh dasar rumah ini. Bimo mengangguk, air mata jatuh lagi. Aku ngerti. Mila berdiri perlahan. Ia berjalan menuju meja, mengambil map tipis yang sudah ia siapkan sejak sore. Bimo menatap map itu, wajahnya berubah. Itu apa? Mila meletakkan map di meja, mendorongnya pelan ke arah Bimo. Surat, kata Mila. Bimo menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka map. Dan ketika ia melihat isi di dalamnya, dunia Bimo seperti berhenti. Mila, suaranya nyaris hilang. Mila menatapnya tenang. Itu permohonan cerai? Bimo berbisik, tidak percaya. Mila mengangguk. Bimo berdiri cepat, panik. Tidak. Mila, tolong. Aku udah berubah. Aku udah turun jabatan. Aku udah minta maaf. Aku udah. Mila mengangkat tangan, menghentikan. Bimo, itu semua bagus. Untuk dirimu. Untuk masa depanmu. Tapi pertanyaannya bukan, kamu sudah turun jabatan atau belum? Bimo terisak. Terus apa pertanyaannya? Mila menatap Bimo dengan mata yang tegas. Pertanyaannya, Mila berkata pelan, apakah aku masih aman berdiri di sampingmu? Bimo membeku. Mila, ia berbisik. Aku bisa buktiin. Mila mengangguk kecil. Buktikan. Tapi bukan sebagai suamiku. Bimo terhuyung seperti dipukul.
Kamu nggak kasih aku kesempatan. Mila menatapnya. Suaranya lembut tapi tidak goyah. Aku sudah memberi banyak kesempatan. Bahkan sebelum gala. Bahkan saat kamu mulai merendahkan penampilanku. Bahkan saat kamu menyuruh aku diam. Aku menahan semuanya karena aku berharap kamu kembali jadi laki-laki yang dulu. Bimo menangis. Aku laki-laki itu, aku cuma tersesat. Mila menghela napas panjang. Napas yang membawa keluar sisa harapan yang tidak lagi bisa ia pegang. Kalau kamu tersesat, kamu bisa pulang, Mila berkata. Tapi kamu memilih menginjakku untuk terlihat hebat di mata orang lain. Dan aku tidak bisa tinggal di tempat yang membuatku kecil. Bimo jatuh duduk. Ia menutup wajah, terisak seperti anak kecil. Mila memandangnya lama. Dan untuk pertama kalinya malam itu matanya juga terasa panas. Tapi ia menahan. Bukan karena ia tidak sedih. Karena ia tidak ingin memutar keputusan. Aku tidak membencimu, Bimo, kata Mila pelan. Aku hanya tidak bisa lagi jadi istrimu. Bimo menatap Mila dengan mata merah. Kamu akan pergi. Mila mengangguk. Aku akan pindah sementara. Rumah ini terlalu penuh kenangan yang sekarang menyakitkan. Bimo menggenggam surat itu kuat-kuat. Mila mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan. Ia berjalan ke pintu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Bimo memanggil. Suaranya pecah. Mila, kalau suatu hari aku benar-benar jadi laki-laki yang pantas, kamu masih bisa. Mila menoleh. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar tipis. Kalau suatu hari kamu jadi laki-laki yang pantas, jawab Mila pelan, itu akan jadi kemenanganmu. Tapi aku tidak akan menjadikan hidupku sebagai tempat menunggu. Lalu Mila membuka pintu. Angin malam menyapu wajahnya. Mila melangkah keluar. Beberapa minggu kemudian, Kota Jaya kembali sibuk. Gosip berganti isu. Orang-orang menemukan tontonan baru. Di sebuah gedung perkantoran yang lebih tinggi dan lebih terang, Mila kembali duduk di ruangannya. Ruang yang dulu ia sembunyikan dari Bimo agar ia bisa punya rumah tangga normal. Kini Mila tidak lagi ingin menyembunyikan dirinya untuk menyenangkan siapapun. Bu, masuk sambil membawa berkas. Agenda rapat hari ini. Om Franz hadir. Mila mengangguk. Masuk. Om Franz datang dengan wajah tegas, tapi ada ketenangan. Ia menyalami Mila. Saya dengar semuanya sudah berjalan, kata Om Franz. Mila mengangguk. Sudah. Om Franz menatap Mila, lalu berkata pelan, saya bangga pada ibu. Karena ibu memilih diri ibu sendiri. Mila tersenyum tipis. Saya tidak merasa menang, Om. Om Franz mengangguk. Memang bukan soal menang. Ini soal berhenti kalah. Mila menatap jendela. Kota Jaya terlihat dari atas. Ramai, keras, tapi indah dengan caranya sendiri. Mila menarik napas pelan. Untuk pertama kali dalam waktu lama, napas itu terasa lapang. Di luar sana, Bimo mulai dari bawah. Tidak lagi memakai koneksi, tidak lagi bersembunyi di balik jabatan. Ia bekerja, pelan-pelan, menelan konsekuensi yang dulu ia hindari. Mila tidak mengawasi. Mila tidak mengendalikan. Mila hanya melepaskan. Karena keputusan terakhir Mila bukan tentang membuat Bimo jatuh. Keputusan terakhir Mila adalah membuat dirinya berdiri. Dan bagi pembaca yang mengikuti luka ini sampai akhir, satu hal terasa jelas. Kadang, maaf, memang perlu. Tapi yang paling memuaskan bukan mendengar, maaf. Yang paling memuaskan adalah melihat seseorang yang selama ini diinjak, akhirnya memilih pulang ke dirinya sendiri. Selesai.